Berikutnya di Myanmar, penculikan, penipuan melalui telepon, perjudian, penipuan babi ada di mana-mana. Bahkan sampai mereka tak bernilai lagi, akan dikirim untuk eksperimen manusia. Jangan takut, nak. Kamu ikut proyek besar ini. Aku pakai tangan emas buatan hati. Selama kamu mampu bertahan, kamu dapat kekuatan super mengintip energi makanan istana. Kamu adalah dewa yang akan menghancurkan negara. Kami memiliki satu truk mayat. Tidak mungkin. Ini semua hasil uji coba gagal. Dr. Chen. Energi subjek uji melonjak drastis. Efektif. Segera bawa sepotong batu asli. Haha. Sukses. Tangan emas berhasil. Tangan kananku bisa lihat mayat mandi. Bisa juga menyerap energi kamar mandi. Kuatan saya semakin besar. Wah, percobaan manusia sialan ini benar-benar membuat saya menyadari kekuatan super. Cepat, percobaan berhasil. Bawa ke ruang. Sen. Tunggu, ini kekuatan superku untukmu. Kau karya paling sempurna saya. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Kita kuasai pasar Giok. Kekayaan dan kekuasaan, semua milik kita. Terima kasih padamu. Baiklah, biarkan tinju saya. Terima kasih padamu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Bukan laboratorium jahat ini. Sekarang cari ongkos pulang. Tangan emas yang sedikit menghasilkan uang. Seharusnya sangat mudah. Tangan kanan saya benar bisa rasakan dalam batu. Jika indera saya benar, ini pasti adalah potongan limbah. Tangan kananku bisa mengidentifikasi batu giok, bisa menyerap energi giok, meningkatkan kekuatan saya. Pasar batu giok di negara ini sangat gelap. Semua ini hanyalah limbah. Kau tak punya uang, jangan berani-berani. Sialan, kau mencari-cari. Kau bisa ganti rugi kalau rusak. Batu ini punya giok di dalamnya. Ada energi murni yang tangan kananku tersedot. Itu ada. Tangan kananku kuat. Bos, aku ingin mendapatkan batu ini 50.000 dengan baru saja kabur dari laboratorium. Sekarang aku tidak punya uang. Bagaimana caranya? Tidak punya uang. Cepat, jalan, kita harus cari uang dulu, saudara kecil. Aduh, saudara kecil. Kau tertarik dengan batu ini? Aku bisa meminjamkanmu uang untuk membelinya. Aturan yang berlaku sangat sederhana. Tingkat pembayaran yang kubayar adalah 80%. Kamu tidak bisa mendapatkan 20% lagi. Kembalikan uang di tambang. Ayo cepat, Pang Komandan datang. Siapa berani berhutang padanya? Kalau nggak bayar, kita kerja tambang. Aku yakin batu ini mengandung giok. Sekarang aku tidak punya apa-apa, Pang Komandan. Dana awal ini, aku harus mendapatkannya. Baiklah. Ikuti aturan Pang Komandan. Kuat dan berani. Kenapa masih berpikir? Ayo mulai. Berani meminjamkan uang Pang Komandan. Hari mati, dia bisa mendapatkan warna hijau. Dia akan menggali selamanya. Warna hijau sudah keluar, warna hijau sudah keluar, warna hijau sudah keluar. Hai bro, kamu punya mata tajam. Batu ini harganya 200.000. Aku selalu bersikap adil. Satu hari kerja 5. Berikanmu 50.000 langsung. Batu taruhan cepat bikin duit. Terima kasih, Panglima. Saudara kecil. Apakah kamu tertarik untuk bergabung denganku? Di sini kita bisa bekerja. Tujuanku adalah menghasilkan banyak uang lalu kembali ke negara asalku. Jangan berurusan dengan preman Myanmar ini. Pak Bao, Anda sangat menghormati saya. Barusan aku hanya beruntung. Aku baru saja datang ke Myanmar. Aku ingin mencoba sendiri dulu. Bagus, anak muda yang memiliki cita-cita, itu hal yang baik. Nantinya ketika kamu ingin melakukan sesuatu, selalu datang saja kepadaku.
50.000 cukup untukmu. Dengan modal awal ini tuh, dengan kekuatan magisku bisa di pasar batu mulia Myanmar, kamu akan menaklukkan dunia. Pacarmu hilang 5 tahun di Myanmar. Mungkin dia sudah meninggal. Meninggal? Lu Yun. Kamu mau kerja luar negeri nikah? Aku akan menjadi menantu priamu. Aku menikahimu tanpa bayar. Bisa kau balas suratku? Kakak, tolong bantu aku melihatnya. Ini pacarku. Dia sudah menghilang sejak lama. Lu Yun. Ginggi. Setelah 5 tahun, akhirnya aku menemukanmu. 5 tahun ini, dia selalu mencari aku. Xiu Lu Yun, kamu kemana saja? 5 tahun ini, kamu tahu 5 tahun ini bagaimana aku menjalani hidup. Ginggi. Kamu sudah berusaha keras. Terima kasih. Untuk mencari saya, seseorang yang menanggung begitu banyak penderitaan. Semoga kamu baik-baik saja. Sayang sekali. Untuk mengumpulkan uang, aku meninggalkan nenekmu untukku. Gelang itu dijaminkan. Itu gelang pusakamu loh. Saat ini, setidaknya bernilai ratusan ribu. Tapi aku butuh uang saat itu. Aku belum begitu mengenal tempat ini, jadi aku hanya menjualnya seharga 50.000. Lu Yun. Maaf, Bodoh. Barang itu sudah mati, orang itu masih hidup. Asalkan kamu baik-baik saja. Aku baru saja menghasilkan sedikit uang. Sudah tepat 50.000. Kita akan tebus gelang nanti. baiklah. Ayo kita pergi sekarang. Mari kita makan dulu. Setelah makan, kita pergi. Ya. Makanlah daging lebih banyak. Pemilik Rai. Ini 50.000 untuk gelang itu. Saudara kecil. Bayar 2 kali untuk tebus barang. Atau kamu mengerti aturan atau 100.000. Baik, berikan aku 1 jam, aku akan menawarkan 100.000 untuk tukar. Tunggu sebentar. Saudara kecil, perhiasanmu ini, tapi itu barang gak ada. Jangan katakan 100.000, 20 juta pun tak bisa. Perhiasan ini, sudah ada tamu penting yang memesan. Siapa yang sudah memesan? Sudah. Dia datang. Pelanggan yang memesan perhiasan tersebut adalah Nona Tang. Nona Tang, barang yang kamu inginkan, aku akan menyimpannya dengan baik untukmu. Ayah Nona Tang, Komandan PAN Myanmar. Kamu bisa memilih gelangmu dari kami, ini berkah besar. Gelang Nona Tang, pusaka keluarga kami. Memiliki makna yang sangat penting. Nona Tang, tolong beri kami kesempatan. Berikanlah gelang ini kembali kepada kami. Siapa yang menggunakan gelang ini sebelumnya? Saya tidak peduli. Dia adalah barangku. Kamu mengerti? Lu Yun, maaf. Semua karena saya. Jangan khawatir, Jingyi. Nona Tang, saya paham aturan mainnya. Saya membayar 600.000 untuk gelang ini. Kamu dapat untung 10.000. Ini adalah bisnis yang menguntungkan. Lihatlah, aku terlihat butuh uang. Nona Tang, mau apa nih? Mari kita tetapkan batasannya. Maksud saya sederhana saja. Uang. Harganya belum sampai 1 juta. Kurang 1 sen, tidak bisa. 1 juta, ini benar-benar memanfaatkan kesulitan orang lain. Iya, aku memang ambil kesempatan ini. Kalau tidak punya uang, cepatlah pergi. Aku masih ingin menjual barang ini. Myanmar Utara penuh peluang kaya cepat. Aku memiliki tangan emas, menghasilkan 1 juta tidak sulit. Baik, hanya 1 juta. Dengarkan kata-kata Nona Tang, berikan aku 1 hari saja. Pada waktu yang sama, besok aku akan membawa 1 juta. Waktu Nona ini sangat berharga. Aku nggak bisa nunggu kamu seharian. Paling lama 10 menit. Tidak cukup uang. Aku akan langsung pergi. 10 menit. Kawan, jangan merendahkan diri. Ini cukup. Dalam 10 menit, kumpulkan 1 juta. Harus menang dengan cara cerdas. Baiklah, 10 menit saja. Aku akan mengumpulkan 1 juta. Sungguh percaya diri. Ingin kaya mendadak di Myanmar Utara hanya dengan memainkan batu-batu judi. Kamu nggak mau pakai batu judi. Ada masalah apa? Kau takut, nak? Aku tertawa. Batu-batu di toko aku. Aku tidak bisa menyembunyikan itu. Aku tidak takut, jujur padamu. Yang berkualitas sudah lama diambil semua. Yang tersisa cuma batu buat bohong wisatawan awam. Kamu mau bangkit dengan ini? MV, lebih saja. Menarik. Namun, aku sudah berubah pikiran. Apa maksudmu? Mari kita coba cara lain. Dapat giok dari batu. Gelangmu ini?
Aku gratis untukmu. Aku akan memberikannya padamu secara gratis. Jika kamu tidak berhasil mengambilnya, kerja lama jujur. Bisakah kamu bertaruh? Jangan sampai terkena Luyun. Ini terlalu berisiko. Mari kita pikirkan cara lain. Jingyi percaya padaku. Kita sepakat, pengusaha Lei. Batu-batu yang kamu miliki ini, bagaimana cara menjualnya? Baiklah, mengingat kebaikan Mistang. Bahan ini beri harga pokok ya. Ambil paket 50.000 tadi. Cukup menguntungkan bukan? Penipu. Baginya semua ini hanyalah limbah. Ternyata jualnya 50.000 padaku. Namun, aku memiliki tangan emas. Lihat aku. Tokomu untung besar. Nona Tang tahu Anda suka batu judi. Jangan sok hebat di sini. Tenang saja, nanti akan segera datang. Dia sudah terbongkar. Aku segera mencari orang untuk menangkap. Aku merasakan sesuatu. Batu ini murni-murni. Setelah diserap oleh lenganku yang kanan, rasa lengan kananku makin kuat loh. Batu mentah ini bernilai 200.000. Dan batu yang sangat berharga. Pemilik Cray. Mari kita mulai dengan batu ini. Luyun. Apakah kamu yakin? Apakah Kalau pandangan mataku salah, takkan pernah keliru. ini sangat berarti dan mendalam? Baiklah, kamu terlalu khawatir. Pakahmu, tunggu sampai dia kalah. Aku izinkanmu kerja di tambang bersamanya. Silakan untuk melengkapi hubungan kalian. Keluar hijau, Nona Tang, naik harga besar banget. Kenaikan yang luar biasa. Batu air asli berkualitas tinggi. Harganya sekitar 30 juta. Aku benar-benar buta. Aku kehilangan peluang besar. Luyun, kamu benar-benar hebat. Nona Tang, mungkin ini artinya aku yang menang. Kalau begitu aku Tang Shui. Aku selalu menepati janji. Gelang ini aku kembalikan gratis. Aku beli kain ini 3 juta. Ambil uangnya. Hai Nona Tang. Aku tak akan biarkan kamu dirugikan. 1 juta ini jadi bayar gelangnya. Menarik sekali. 100 juta hilang begitu. Hai, tunggu sebentar. Nona Tang, ada lagi saran? Saya ingin mengingatkanmu ya. Ini adalah negara Myanmar. Kau mau pergi begitu saja ya? Aku tidak bersalah. Orang baik selalu mendapat masalah. Sepertinya kamu belum keluar di jalan ini. Ini orang-orang sudah mulai mengintai. Ayo cepat pergi, ayo. Negara Myanmar masih terlalu kacau. Kamu harus segera pulang. Kalian orang Tionghoa kan? Kamu ingin pulang dengan aman? Kalau kalian bisa bantu saya ya, saya akan antar kalian dengan aman kembali ke negara asal. Kami beri kalian tambahan 5 juta bayaran. Nona Tang ingin saya membantu apa? Jangan lihat ke sana kemari. Bantu saya memenangkan sebuah permainan ini. Aku jamin kalian pulang dengan selamat. 5 juta yang dijanjikan sebelumnya. Nona Tang, saya sudah bilang, saya hanya akan menghadapi batu. Tenang, ini cuma judi batu. Itu saja. Coba lihat baik-baik. Wah. Oh, wah. Nona Tang, Anda datang jauh-jauh. Benar-benar membanggakan sekali. Aliran tambang yang kalah dariku. Ayahmu tidak terkunci. Kamu boleh menutup diri. Tuan San, kali ini kamu beruntung. Kali ini temanku main denganmu. Terakhir aku kalah tambang darinya. Kali ini bantu aku menang ya. Aku akan menyetujui semua syarat. Aku hanya akan membantumu sekali ini. Cukup sekali saja. Aturan di sini cukup istimewa. Pernah bermain poker dengan kartu emas? Pertama, pilih batu dengan mata tertutup. Ini seperti kartu rahasia di poker. Batu yang diletakkan tak bisa diganti. Selanjutnya, permainannya mirip dengan poker. Gantian bertaruh. Jika melepaskan kartu, maka kamu kalah. Jika tak ada yang mau mengalah, maka langsunglah jelaskan harga batu siapa lebih tinggi, siapa menang semua chip. Sudah paham? Memilih batu dengan mata tertutup. Lengan kananku, rasakan energi batu giok. Aturan ini benar-benar dirancang untukku sendiri. Wajah baru. Nona Tang, dari sudut mana saja kamu mencari? Ada seorang ahli seperti ini datang. Ingin bermain seperti apa? Sesuai dengan aturan, hari ini taruhan menentukan hasil akhir. Haha, Nona Tang masih belum putus asa. Baik, hari ini aku main bersamamu lagi. Kita mulai sekarang. Hari ini ada pertunjukan seru. Menutup mata. Luyun, Husan ayah 30 tahun. Ketajaman jariku luar biasa. Bisa bedakan batu asli palsu. Kamu harus memusatkan seluruh pikiranmu. Jangan pernah meremehkan lawan. Aku bisa rasakan ki di dalam batu. Ini
sentapannya hebat pun tidak. Mari kita mulai. Tidak semudah itu. Tidak. Masih belum ada. Ini rasanya kulit sarungnya berminyak, gelap namun tidak pengap. Bersuara seperti baja. Ini kulit gajah Mosisha. Ini hampir semua jade hijau murni. Aku sudah memilihnya. Tidak ada energi spiritual. Tidak ada. Masih belum ada. Nona Tang. Dari mana kamu mendapatkan? Itu anak laki-laki yang begitu. Kamu bahkan tidak tahu menyentuh kulitnya. Berani naik ke sini. Meja taruhan ini. Astaga, cara Luo Yun jelek banget, sangat tidak terampil. Mungkinkah aku salah mengira sebelumnya? Dia tak paham dewa judi. Kenaikan besar sebelumnya cuma kebetulan. Paman 3 benar. Anak ini meraba batu yang lembut. Dia sama sekali bukan ahli. Lu Yun, aku percaya padamu. Rempah-rempah spiritual berwarna ungu. Kekuatan tangan kananku kembali meningkat pesat. Ini harta yang sangat berharga. Aku sudah memilihnya. Lu Yun, kamu memilih orang ini. Ini bahan bekas paling jelek. Ini benar-benar putus asa. Kamu percaya pada anak tak dikenal? Dia cuman pengecut doang. Anak laki-laki, kau sedang menghemat uang untukku bukan? Pilih sampah untuk alas meja. Nona Tang, apakah kamu percaya padaku? Saat ini, hanya bisa mempercayainya. Kita bisa kalahkan satu lagi. Aku percaya padamu. Paman 3, benteng rahasia sudah dipilih. Saatnya kita naik ke meja permainan. Paman 3, silakan bicara terlebih dahulu. Berani bilang, Tuan 3, sungguh tak tahu diri. Tangan 3 Tuan si pemindai tubuh lebih berbahaya daripada mata. Dasar bocah tak tahu aturan. Tarang benteng di mejaku, tarang benteng di mejaku. Jumlah taruhan adalah angka ini. 100 ribu dek. Paham? 100 ribu dek. Ambil uangnya. Kau bisa bertaruh dengannya sesukamu. Saya memiliki banyak uang. Aku sudah menemukan kulit moissanite ini. Bergelombang halus. Ini pasti batu giok jenis Bingjong Piaohua. Harganya cukup tinggi. Dia memilih kulit moissanite hitam tua. Ini tidak layak. Permainan ini aku pasti menang. Lihat baik-baik. Ini adalah 100 ribu. 100 ribu sebagai taruhan dasar. Sisanya 90 ribu adalah milikku. Taruhan putaran ini. Kau berani menerima taruhan ini? Terlalu besar untuk awal. Ya, apa yang kalian pahami? Bermain-main saja. Tuan San tidak mau bergerak. Lu Yun baru memulai tahap ini. Jika kita tidak yakin, kita bisa tinggalkan permainan ini. Hanya kalahkan taruhan dasar. Coba kesempatan di ronde selanjutnya. Ritual batu ini paling murni. Dia pasti akan kalah. Aku dah mengambil uang. Ya Tuan 3. Sekarang giliranmu untuk bicara. Kau tak mau mengambil batu itu. Tentu saja tidak. Kudengar Tuan 3 suka bermain besar. Maka hari ini aku main bareng Tuan 3 sepuasnya. Dari mana anak ini dapat nyali? Apakah dia benar-benar yakin? Tidak mungkin. Itu puing yang aku tinggalkan. Dia pasti sedang menggagalkanku. Mau menakut-nakuti aku. Mainkan strategi kotak kosong dengan diriku. Kamu masih terlalu muda. Di sini ada 5 juta. Aku tidak akan membuka. Sudah 5 juta. Dia masih belum menjelaskan. Sebenarnya aku harus kalah, hanya kalah 1 juta. Masih ingin menipu aku. Si baju 3 tuan kaya dari judi dadu. Bermain dengan Tuan San. Anak ini masih terlalu muda. Lu Yun, aku yakin kamu pasti salah. Ya, aku tak paham pria ini. Tapi kepercayaan diri ini nyata. Saya bertaruh untuk kali ini. Kembali, ayah akan mengurungku setengah tahun. Tuan Husan menambahkan subtitle terpisah itu membosankan. Kalau mau bertaruh, taruh besar. Keluarkan yang terakhir, aku kalah. Perjanjian ekstraksi mineral itu. Kita putar sekali. Tentukan pemenang. Nona Tang, kau menginginkan perjanjian ekstraksi mineralku. Boleh saja. Namun, meja taruhan memiliki aturan tersendiri. Kau harus menghadirkan sesuatu yang sebanding. Sekarang, saatnya kalian berbicara. Ini adalah penemuan baru di Chengdong. Perjanjian tambang batu giok eksklusif. Nilainya 6 juta. Nona Tang, apakah dia sudah gila? Dia benar-benar percaya bocah ini bisa menghasilkan barang bagus. Nona Tang, terlalu sembrono. Nona Tang yang hebat ini, meski agak pemarah seperti seorang nona, namun keberaniannya luar biasa. Dia percaya padaku, orang asing. Mengambil kesepakatan itu. Lihatlah dengan jelas, ini kesepakatan tambang yang kamu kalahkan kemarin. Selama kau menang dia, kembalikan barangnya. Kamu pasti tidak bisa menang. Kini giliran 3 tuan. Kau sudah bicara batu ini. Apakah kau akan membukanya atau tidak? Aku yakin pasti menang. Tapi anak itu terlalu tenang.
Jangan gagal di saat penting. Kita ambil hak tambang Tang senilai 50 juta. Dapat untung besar. Berhenti saat pas. Aku beri hormat pada Nona Tang. Aku mulai. Akhirnya dibuka. Benar-benar akan dibuka. Ya Tuhan. Ini sangat menegangkan. Segera jelaskan. Karena Tuan San sudah mulai. Maka sesuai dengan aturan, tapi silakan Anda yang pertama, pergilah dan buka itu. Biarkan mereka melihat dengan jelas. Ini adalah Tuan San. Akhirnya akan dibuka. Aku ingin tahu isinya. Itu benar-benar sudah mati. Lihatlah Tuan San. Tuan San. Bahkan lebih tinggi lagi. Ini adalah batu high ice. Biru hijau dari batu tinggi. Kualitas buruk ditambang. Sebulan yang lalu, batu serupa terjual 13 juta di lelang. Sialan. Jauh lebih baik daripada yang kuduga. Lebih baik lagi. Seharusnya aku menipumu tadi. Dia hanya memiliki satu lapisan tambang. Aduh. Nona Tang. Sepertinya keberuntungan hari ini berpihak padaku. Di sini saja. Mungkin. Kamu semua janganlah melepaskan batu itu agar tidak membuang-buang waktu kalian. Jangan sampai terbuang sia-sia. Pertandingan kali ini, aku pasti menang. Ya, apalagi yang perlu dibandingkan. Ini adalah strategi Gao Ping yang sungguh luar biasa. Kalau tidak menang, sungguh tak masuk akal. Tang, tolong akui kekalahan. Tuan Tiga ikuti aturan benteng gelap. Setelah selesai, tentukan pemenang dan pecundangannya. Aku belum bahkan mulai bertaruh. Bagaimana kau tahu aku sudah menang? Nona Tang, kau kirim orang pecat dia sekarang. Sudah hampir mati, masih belum menyerah. Kalau dia bisa menang, aku berdiri terbalik makan kotoran. Nona Tang tertipu. Nona Tang, kemampuanmu main batu taruhan jelek banget. Pandanganmu tentang orang juga tidak tepat. Bagaimana kabar kamu berhasil mengeluarkan batu tersebut? Ini batu hijau kaisar jenis kaca. Tanpa celah, tanpa jejak. Ini yang paling terbaik loh. Batu hijau ini bernilai 50 juta. Lu Yuan, aku percaya padamu. Lu Yun, kamu benar-benar hebat. Tidak mungkin. Sebuah bahan limbah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bisa keluar? Batu hijau kaisar dari jenis kaca. Benar-benar batu hijau kaisar. Ini pertama kalinya aku lihatnya. Aku bilang cowok ini sangat berwibawa. Benar-benar orang yang berbakat dan mahir. Tadi siapa yang bilang kalau dia menang akan juga makan kotoran sambil terbalik? Aku tidak berkata begitu. Kamu salah dengar. Kali ini kami menang, Tuan San. Ambil ini. Cinggi, ayo kita pergi. Tidak ada pergi. Apa maksudmu? Kau menang. Biarkan kami pergi. Apakah Tuan San itu si Hei? Dia adalah Nona Tang. Ayahnya adalah Panglima Pan. Tuan Husan benar-benar. Tuan San, apa maksudmu? Uang menang, jangan pergi dulu. Haha. Nona Tang, kamu salah paham. Bagaimana mungkin Tuan Husan? Dia mungkin orang yang tak kalah. Saudara ini sangat beruntung. Dia benar-benar seperti dewa judi. Pergi begitu saja, sayang sekali. Mungkin. Mari kita bertaruh lagi. Taruhan yang lebih besar. Lu Yun, lihatlah ini. Meski aku memiliki tangan emas, tapi kecanduan judi itu jurang dalam. Akan binasa nanti. Nona Tang, aku sudah bilang sebelumnya, hanya untuk membantumu sekali ini. Permainan taruhan telah berakhir. Matikan suara, ayo pergi. Tunggu, biarkan aku mengambil barang-barangnya. Ayo cepat pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Kakek tiga, biarkan mereka pergi. Aku bawa teman ke tempat sepi. Kita bisa menangkap mereka. Kembalikan barang-barang itu. Jadilah kepala dari semua ini. Kau tuli. Sialan. Itu Putri Pangsi. Berani-beraninya menggerakkan putrinya. Kau punya berapa nyawa? Tuh. Ini belum selesai. Aku akan ambil semuanya kembali. Inilah imbalan untukmu. 5 juta SD. Terima kasih. Uangnya di mana? Bisa aku berikan padamu. Tolong bantu aku ya. Nona Tang, ingin aku membantu apa? Lu Yun, aku tertarik padamu. Mungkin kau tetap tinggal di Myanmar. Menikahlah denganku. Dengan kemampuanmu, tambah sumber dan latarku. Seluruh pasar batu giok di Myanmar. Semua itu milik kita nanti. Nona Tang, jangan terlalu berlebihan. Aku sudah punya pacar. Tidak apa-apa. Aku nggak keberatan dia jadi kecil. Sepertinya, aku masih salah memilih orang. Tunggu, ada sesuatu yang menarik. Aku jadi lebih tertarik padamu. 1 jam lagi. Aku antar kalian ke bandara sendiri. Kami jamin kalian pulang dengan selamat. Terima kasih. Jingyi, aku hilang 5 tahun. Aku harus pulang dulu. Ayah ibu pasti sangat khawatir. Kembali temani paman dan bibi. Aku juga harus minta maaf.
untuk pergi ke Myanmar. Aku blokir nomor ayahku. Dia pasti sangat marah. Setelah aku mengurus rumah dengan baik, aku akan datang menemuimu dan aku akan bicara pada Pak Ye. Aku ingin menikahimu. Baiklah, aku akan menunggumu. Hati-hati dalam menjaga keselamatanmu. Ayah dan ibu, ayah ibu. Cepat lihat anak laki-laki itu kembali. Wah, ibu, Anak laki-laki. Kamu kemana saja? 5 tahun ini ibu senang kamu sudah pulang. kau kembali saja sudah cukup. Ya. Kakak sepupu, adik sepupu, kau sudah kembali. Kau benar-benar sudah kembali. 5 tahun yang kau tinggalkan itu. Terima kasih Lu Qing. Sering datang membantu mengambil air. Membelah kayu. Kalau tidak, aku akan mengajak ayahmu. Lebih sedih lagi. Aduh, sangat ramai ya. Haha, Tampaknya aku datang tepat waktu, Lu Qing. Aku beritahu kamu, uang utang ke Tuan Jin. Hari ini kita selesaikan semuanya. Ini urusan Lu Qing sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan sepupuku. Aku akan membayarnya untukmu. Aku pergi bersamamu temui Tuan Jin. Jangan bicarakan uang dengan Tuan Jin. Tuan Jin berkata, hari ini uangmu belum bisa dibayar. Maka gunakan rumahmu sebagai jaminan pembayaran. Kakak sepupu, ada apa ini? Ada apa ini? Kakak, aku ditipu. Kakakku, saudara kecil, kamu benar-benar cerdas. Ini barang tua 500 tahun. Kalau bukan karena terburu-buru membutuhkan uang, saya tidak jual 1 juta pun. Lihatlah, kita cocok 300.000 untuk menjalin persahabatan. Saya kira saya mendapat keuntungan besar. Seperti Jin meminjam uang rentenir. Cincin itu yang tuh. Tidak disangka, cincin itu ternyata palsu. Itu jebakan Tuan Jin. Mereka paksa aku jual rumah. Kalian jangan omong kosong lagi. Surat hutang itu tertulis dengan jelas. Namun, surat itu ditulis oleh hari ini, kita masih belum bisa membayar utang. Jangan salahkan kami. Ini bukan Amerika tanpa aturan. Uang dan otak selesaikan. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Tunggu. Bawa aku menemui Tuan Jin. Hutang yang dimiliki sepupuku. Aku yang akan melunasinya. Kamu yang akan melunasinya. Tuan Jin. Hanya si anak itu ingin mencari ketenaran, menggantikan si anak Lu Qing. Benar sekali, tangan ajaib juga. Untuk barang antik di toko ini, hanya ada beberapa barang asli. Kakak, wajahmu terlihat asing. Bagaimana sebutannya? Dari jalur mana kau berasal? Berapa banyak sepupuku berutang padamu? Aku akan membayarnya untukmu. Tidak banyak. Baik pokok maupun bunganya. 50.000, padahal pinjam 30.000. Padahal kami pinjam uang, untung besar. 9 keluar 13 kembali. Itu adalah aturan di dunia ini. Tuan Jin tidak menuntut banyak. Kau hanya perlu membayar 1 yuan. Uang. Aku pasti akan membayarnya. Semua barang di toko ini dijual, tentu saja dijual. Adik, yang mana kamu suka? Aku akan memberikan diskon untukmu. Toko sepuan penuh barang palsu. Tenanglah, aku tahu batasannya. Ini. Berapa harganya? Kakak kecil, pandanganmu sangat jitu. Ini barang bagus dari Zhou Barat. Melihat ketulusan hatimu, aku akan beri 30.000 untuk barang palsu modern murah. Berani-berani menawarkan 30.000, kau anggapku domba gemuk ya? Lagi-lagi aura ungu yang kuat, namun guci keramik ini jelas palsu. Mungkinkah ada rahasia di dalamnya? Ini. Sudahlah. Kualitasnya terlalu buruk, tidak usah lagi. Jangan khawatir. Barang ini benar-benar asli. Kerajinan pabrik keramik Kaisar Qianlong. Wasias, bunga teratai biru. Lihatlah karya lukis ini. 10.000 yuan. Ambil saja. 50.000 yuan. Ini sudah menjadi harga terendah. Kakak sepupu, jangan percaya omong kosongnya. Ini hanyalah botol imitasi yang murahan. Pasar grosir, 50 per buah. Kau siapa yang berhak mengatakan apa-apa? Apakah kamu sudah lunasi utang, Tuan? Kamu merasa gatal kulit, kan? 50.000 yuan, kan? Aku sudah membelinya. Saudara muda benar-benar murah hati, ya. Satu darah, satu jiwa. Sepasang tongkat penggoyang. Uang dan barang telah diselesaikan. Sekarang botol ini milikku ya. Tentu saja botol ini milikmu. Namun, barang ini harus dibeli. Kamu masih punya utang pada sepupumu. 55.000 yuan milikku. Sekarang, waktunya hitung dong. Apa yang kamu bawa untuk dibayar? Hanya ambil saja. Ini yang harus kau bayar. Saudara tua.
Aku juga tidak menyembunyikan darimu. Ini hanya sebuah tiruan dengan teknologi modern. Siapapun yang paham tidak akan tertipu. Hari ini aku akan mengajarkanmu sesuatu agar kamu bisa mengingatnya lebih lama. Benarkah? Kupikir mungkin tidak. Apa ini? Ini adalah Yuan Bao Xianfeng dan juga Song Huang Tongbao. Semua koin kuno ini barang langka. Setiap harganya lebih dari 1 juta. Kakak, apa yang kita dapatkan? Kalian sudah kaya. Sebenarnya, aku yang kaya. Baru saja aku menjual hanya botol ini. Aku sama sekali tidak pernah mengatakan ini juga dijual. Jadi koin tembaga ini milik kami. Koin tembaga itu di dalam botol. Kami membeli botol tersebut. Barang di dalamnya adalah milik kami. Kenapa kamu masih berbohong? Aturan ditentukan olehku. Aku ambil barangku sendiri. Jual berapa harganya? Kau masih terdiam, kakek? Kembalikan koin tembaga kami. Kau dengar kata Tuan Jin? Kan? Tunjukkanlah koin tembaga dengan jujur. Kalau tidak, bagaimana lagi? Aku akan mengeluarkan darahmu. Aku ingin jadi orang biasa. Mengapa kau memaksaku? Apa yang kau omong-omong itu? Gangzi, ambil pisau mainanmu. Kau menakuti siapa? Tuan Jin ini benar-benar nyata. Aku benci. Tuan Qing. Sekarang, kita bisa berbicara dengan baik, kan? Apa-apaan? Ini monster. Tentu saja kita bisa berbicara. Kakak Lu, kau katakan, bicara apapun juga boleh. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Ini adalah koin Xianfeng. Nilainya 10 juta. Bagaimana dengan sepupuku? Aku berutang 55.000 ke kalian. Sisa masih ada 45.000. Ya, sisa masih ada 45.000. Aku akan segera mentransfer uang padamu. Sisa yang tersisa, kau tak perlu kirim padaku. Kau tinggalkan sebagian untuk digunakan sebagai ganti kerugian toko kalian. Sebagian lainnya untuk membeli beberapa hadiah. Biarkan dia menjenguk langsung ke rumahnya. Orang tuaku, maaf atas kesalahanku. Ini sudah selesai kok, Kak Lu. Maaf, jangan marah ya. Jin sudah menyerah. Tenanglah. Aku siap-siapkan banyak hadiah. Mulai dari sekarang, di tanahku yang terbatas ini. Kak Lu, kalau ada masalah, tidak masalah jika kau menghubungi aku. Di China. Jangan pakai kekerasan sembarangan. Kekuatan dan kebaikan, barulah masalah dapat berkurang. Sifat manusia dan adat istiadat terkadang lebih efektif daripada kekerasan. Kak, ini lebih efektif. Kakek Jin ada di sini. Jin Ye ada di sini. Ini sudah mati selama belasan tahun. Kau yang menyelamatkan nyawaku. Kamu selamatkan nyawaku. Ayo, ayo minum. Ayo, ayo minum. Entah apakah ayahnya menekannya atau tidak. Aku nggak tahu ayahnya menyulitkannya. Coba cari cara untuk menghubunginya. Ah, sepupu. Hai sepupu, bantumu sangat diperlukan. Kakak, katakan saja. Aku siap hadapi apapun. Aku tidak akan ragu sedikit pun. Aduh, ayo, ayo, tidak perlu begitu ekstrim. Ini hal yang sangat sederhana. Hai Kak Biao, buka jendela. Kalau ketahuan, tapi jangan banyak omong. Ini rumah pacarku, rumah mewah sebesar ini. Pacarmu itu kaya banget. Kamu ini beban hubungan? Enggak. Tekanan hubunganmu cukup besar. Lu Yun, di mana kamu? Ayahku mengunci aku di dalam kamar. Ponselnya juga sudah aku amankan. Aku sangat merindukanmu. Apakah kamu juga merindukanku? Malam ini, Jingyi, di mana kamu? Pada Jingyi. Lu Yun. Lu Yun, kenapa kamu datang? Aku selalu teleponmu, nggak nyambung. Aku khawatir padamu. Coba datang dan melihatmu. Ayahku bilang, Myanmar terlalu berbahaya. Saat aku kembali, dia malah mengurungku. Aku hampir mati karena bosan. Aku sangat merindukanmu. Putriku, dengan siapa kamu berbicara? Aku dengar suara pria di rumahmu. Ayahku sudah datang, cepatlah bersembunyi. Tenang, tenang. Kenapa tidak membuka pintu? Aku sudah masuk. Ayah, kenapa kamu belum tidur?
Aku sudah siap untuk tidur. Aku baru saja mendengarmu. Ada suara pria di ruangan ini. Tidak, sama sekali tidak ada. Tadi aku sedang bernyanyi. Benarkah? Keluarkan dirimu. Ah. Halo, Pak Ye. Haha, aha. Lalu apa? Aku panggil Lu Yun, objek dari Ye Jingyi. Aku tidak peduli siapa dirimu. Aku tidak setuju. Anak laki-laki miskin seperti kamu ingin bersama Jingyi kami. Bukankah itu demi uang? Sekarang aku berikanmu 5 juta. Segera hilang dari sisi Jingyi. Paman, kau salah paham. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Keluarga Ye kita punya kekayaan miliaran. Jingyi sudah lihat banyak harta langka. Aku peduli hadiahmu. Hadiah yang begitu remeh ini? Ini. Zhang Huang Tong Bao, Xian Feng Yuan Bao. Semua ini benar-benar bernilai. Harta berharga yang tak terkira. Ketiga koin kuno ini bernilai jutaan. Kamu hidup dalam kemiskinan. Serius kasih barang mahal ke Jingyi. Tentu Jingyi menyelamatkanku. Dengan sendirian dia pergi ke Myanmar. Persahabatan ini tak ternilai bagiku. Jangan kata jutaan, bahkan ratusan juta. Bahkan sampai miliaran rupiah. Selama Jingyi menyukainya, aku tidak akan menggerakkan mata sekalipun. Ayah sudah berkata padaku, sebakat dia memang orang yang menyukai aku. Dia bukan demi uang keluarga Ye. Menurutku kamu juga cukup berbakat. Kamu benar-benar tulus kepada Jingyi. Maka aku akan memberimu kesempatan. Dalam 3 tahun lagi, kalau kamu kumpulkan harta 500 juta, aku Ye Heng Seng, berikan ini padamu. Aku akan menjadi pengantin pria. 3 tahun, 500 juta dan 100 juta. Tidak apa-apa. Selama 3 tahun, jika kamu punya kekayaan 100 juta. Tidak, Pak Ye. Anda salah paham. Tujuan saya adalah dalam 1 tahun, 10 miliar. Haha. Anak muda yang sombong sekali. Kamu tahu arti 10 miliar? Keluarga Ye, kami butuh 3 generasi untuk miliarder. 10 miliar dalam 1 tahun. Anda sebenarnya menjalankan pabrik pencetakan uang. Ayah, kamu selalu puji anak muda. Ambisius kan? Lu Yan pasti bisa melakukannya. Saya percaya padanya. Jangan remehkan dia. Liu Yun mengenal barang-barang antik batu giok memang sangat menakjubkan. Barang antik dan batu giok keluarga Ye mulai dari barang antik. Saya beri kamu kesempatan buktikan diri. Besok pagi, Kota Suci ada pameran koleksi pribadi kelas atas. Semua yang datang adalah kolektor top. Nanti kamu pergi bersamaku ya. Mari aku lihat lebih dekat. Kecelian matamu. Terima kasih atas pengingatmu, Paman Ye. Besok aku janji datang tepat waktu. Ini pameran pribadi kelas atas. Yang diundang adalah kolektor. Para tokoh terkemuka di dunia akademik. Lihat, koleksi ini punya kontroversi besar. Penyelenggara tawaran hadiah mahal. Siapa yang bisa memberi penilaian meyakinkan, baik itu asli maupun palsu. Setiap kali melakukan penilaian, hadiahnya sebesar 1 juta. Tak heran jadi pameran kelas atas. Di sini bukan soal uang banyak, hanya kejelian mata dan pengetahuan murni. Aku memiliki tangan yang begitu mahal. Tempat ini mesin ATM buatanku sendiri loh. Lukisan ini pasti asli. Menurutmu lukisan ini asli? Lalu apa dasar bagaimana mungkin lukisan ini palsu? Uang tanpa bukti tidak berguna. Kamu harus menyertakan bukti. Suasana di Lu Yun sangat meriah. Mari kita pergi melihatnya. Para hadirin, silakan langan. Lihat naruh lapisan tinta ini, yang gaya kaligrafi tanda tangan ini karya asli Dong Cicang. Kepandaian yang luar biasa. Zhao Gongzi, analisismu sangat jitu. Dia memang anak keluarga koleksi antik. Kamu benar-benar memiliki mata yang tajam. Jingyi, kamu juga datang. Aku minta tolong beberapa hari lalu menyampaikan permohonan pertunangan ke rumah. Paman bilang kamu tidak di rumah. Yao Wenwu, tolong bersikap hormat ya. Ini adalah pacarku, Lu Yun. Ini playboy terkenal. Dia sombong karena keluarganya kaya. Selalu meninggalkan pasangan. Para tamu yang hadir dalam acara penilaian hari ini, semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal dari berbagai kalangan. Semua tamu terkenal. Apakah kamu bisa mengerti, Jinggyun? Apakah maksudnya cuma perlu pastikan keaslian lukisan ini? Kita dapat 1 juta imbalan. Benar, tetapi harus ada bukti yang meyakinkan. Energi spiritualnya kusut dan pucat. Lukisan ini adalah palsu. Lukisan ini adalah palsu. Mana? Hehe, sungguh menarik. Karya asli Dong Cicangmu palsu.
Tidak mungkin. Analisis Zhao Gongzi sangat tepat. Bagaimana mungkin lukisan ini palsu? Siapa dirimu? Berani mempertanyakan Zhao Gongzi? Para pemuda selalu ingin mencari perhatian. Meski berbicara sembarangan, harus ada batasannya. Aku ingin melihat dengan jelas di mana sebenarnya dia palsu. Mengenai Meng Yuan, aku percaya padamu. Hentam wajah mereka. Untung aku tumbuh di pasar barang antik. Semua teknik antik saya kuasai. Sekarang saya tahu jawaban yang benar. Balik cek proses dari hasilnya. Menemukan kelemahan dengan mudah. Semua orang meniru Nizan. Gunakan garis oranye tua. Gaya kuasnya dingin dan ringan. Lukisan ini sengaja meniru gaya tersebut. Kehilangan nuansa yang lembut dan tenang. Tenang. Penggunaan warna yang terlalu berat, itu adalah satu hal. Lalu bagaimana dengan hal lain? Dong Cichang suka kertas katun putih khas dinasti. Kertas lukisan ini tampak kuno. Sebenarnya, seratnya terasa kaku. Kulit tiruan modern. Sepertinya ada alasan di balik itu. Orang-orang muda sangat jeli dan cerdas. Bicara omong kosong, semua ini hanyalah pendapat pribadi Anda. Bagaimana mungkin Anda memahami semua ini? Ini pasti omong kosongmu. Ah, begitu. Ungkapan teman kecil ini benar sekali. Kata-katamu sangat masuk akal. Dia adalah Pak Feng, pemilik acara penilaian kali ini. Pak Feng, bos terkenal barang antik. Dengar barang-barang yang dia tangani. Penilaianku lebih akurat dari alat berbohong para hadirin. Saya sangat percaya dengan kata-kata ini. Saya sudah memiliki kesimpulan yang jelas. Kita masih perlu mengkonfirmasi hari ini mendengar ucapan teman Lu dan mengetahui pendapat saya tidak ada sedikit pun perbedaan. Anak muda ini luar biasa. Feng Lao kali ini bersaksi sendiri. Benar-benar barang palsu. Bapak Feng, lihatlah biaya identifikasi tadi dan biaya penilaian sebesar 10 juta. Uangnya nggak kurang sedikit pun. Yue kirim uang ke Lu Xiaoyo. Itu adalah guru. Bank menerima 1 juta yuan. Dapat 1 juta dalam beberapa kalimat. Tempat ini benar-benar tepat untuk datang. Tadi tidak terhitung. Lampunya terlalu redup mengganggu penilaian saya. Kabok. Aku ingin duel adil denganmu. Pilih 3 barang dari sini. Yang paling kontroversial. Barang paling sulit ditentukan zamannya. Lihat siapa yang bisa mengidentifikasinya. Zhao Wenwu. Lu Yun tidak mau main denganmu. Permainan yang begitu naif. Peluang untung datang sendiri. Tidak boleh dilewatkan. Pangeran Zhao. Hanya bertaruh menang atau kalah. Terlalu tidak menarik. Mari kita tambahkan taruhan masing-masing ya. Taruhan apa? Kita masing-masing mengeluarkan 10 juta. Siapa yang tepat ambil 10 juta lawan. Jika hasilnya seri, maka taruhan akan dikembalikan. Maka taruhan dari mana dia berasal? Sangat percaya diri. Apakah dia benar-benar takut? Ini hanyalah sebuah perangkap. Aku kira kamu dari keluarga terkenal. Kamu selalu bertindak dengan tegas. Jika kamu sedang kesulitan, anggap saja aku sedang bercanda. Pangeran Zhao, tidakkah kamu benar-benar takut? 10 juta? Itu bukan jumlah yang kecil kan? Apa yang tidak aku takuti? 10 juta. Hanya 10 juta. Hanya 10 juta. Uang sebesar itu sebenarnya sangat sedikit. Belum terlihat sebagai sesuatu yang serius. Bapak Feng mohon menjadi saksi. Jangan biarkan dia kalah lalu mengingkari. Karena kalian berdua mau. Saya sendiri menjadi saksi kebetulan sekali. Aku punya 3 barang. Barang-barang itu sangat berharga. Ada banyak rahasia di baliknya. Kalian berdua gunakan ini untuk bertanding. Semua terserah Bapak Feng. Tentu saja tidak masalah. Saya percaya pada Anda. Yuer, silakan keluarkan ketiga barang tersebut. Itu adalah guru. Lu Xiaoyu, Zhao Gongzi. 3 barang antik ini karya master. Saya telah membaca berbagai buku kuno. Belajar Kantonis, bedakan asli palsu. Kalian, siapa yang akan mulai? Saya yang akan mulai. Saya ingin semua orang melihatnya. Apa itu keahlian sejati? Aku simpulkan dulu. Bahkan anak ini punya sedikit kemampuan. Aku akan katakan kesimpulan yang sama. Itu juga cuma meniruku. Aku tetap lebih unggul daripada dia. Pangeran Zhao. Tolong. Lu Yun, ayahku datang. Aku sudah menyelesaikan penilaianku. Menurut penilaianku, ini botol hias biru putih dinasti Qing. Benar-benar asli. Ini batu pena lubang dinasti Ming. Benar-benar asli. Sedangkan untuk cap kuning tanah ini adalah barang asli dari dinasti Qing. Entah apakah penilaian muridku tepat, masih bisa sesuai. Pangeran Zhao, pandanganmu sangat jelas. Tunggu Lu Xiaoyu selesai menilainya dulu. Saya akan mengungkapkan jawaban secara bersamaan. Tolong. Ternyata semuanya palsu. Mungkinkah Bapak Feng sengaja melakukan ini? Bapak Feng, saya sudah menyelesaikan penilaian saya. Tak perlu alat apapun. Benar-benar palsu. Ini pasti cuma buat cari perhatian. Nah, katamu sama denganku.
Itu plagiat kesimpulanku. Permainan ini adalah kemenangan bagi saya. Maaf, Tuan Zhao mungkin mengecewakanmu. Hasil penilaian saya adalah ketiga. Ini semua barang palsu. Apa? Semuanya palsu? Kedua orang ini bicara berlawanan. Sekarang jadi menarik. Kau omong kosong. Koleksi Tuan Feng karya sang maestro. Bagaimana mungkin itu bisa palsu? Bungo hanya berkata, semuanya berasal dari tangan sang master. Bukan berarti semua itu asli. Jujur saja, tiga ini adalah tiruan koleksi saya. Semua ini dari master pemalsu Liu Tangan Hantu. Ini sangat mirip dengan yang asli. Alasan saya mengumpulkan barang-barang ini untuk peringatan generasi mendatang. Lu Xiaoyu, bagaimana kamu lihat celahnya? Botol hiasan biru putih ini, pengerjaannya terlalu halus, terlalu rapi dan detail. Itu akan justru merusak. Dan untuk meja tulis ini, garis goresannya terlalu sengaja. Ini seperti jejak buatan modern. Ini pola serat pada stempel persegi. Terlalu jelas. Hanya laser carving yang bisa buat pola seragam. Wah, pahlawan muda banget. Aku tahu yang asli dan palsu. Butuh waktu 1 bulan penuh. Pangeran Zhao, kemenangan ini sudah ditentukan. 1,000 juta. Sudah waktunya kirim ke aku ya. 10 juta itu apa, Zhao? Jangan ingkar ya. Sudahlah. Namun, hari ini banyak orang lihat ya. Aku takut orang tahu Zhao. Reputasi dia tidak bisa dipercaya. How? Silahkan saja berpindah. Aku tetap akan mempertahankan posisiku. Uang sebesar ini, Mas. Rekening bankmu sudah terisi. 1,000 juta yuan. Wow, menang 10 juta rupiah. Zhao kali ini rugi besar banget. Hari ini kamu beruntung. Kamu tunggu saja. Pangeran Zhao. Datang lagi, bawa lebih banyak hadiah. Ayah lu menang. Apakah itu sangat hebat? Ya, memang ada kemampuan yang cukup. Lagi pula Pak Feng tidak akan pujian mudah untuk orang lain. Hanya setahun ini, dia hasilkan 10 miliar. Masih tetap hanya sebuah mimpi besar. Ayah nggak peduli sama kamu. Lu Yun, ayo kita pergi. Jangan dengarkan omongan orang kuno ini. Jingyi, katakanlah. Kerja apa? Dengan kemampuanmu. Kamu sangat hebat loh. Bayangkan saja. Pen Yuan. Di tempat-tempat seperti Liuli. Dan juga di Xingliu. Banyak harta menunggu ditemukan. Mencari keberuntungan di pasar barang antik. Ide yang bagus. Kak, mau cari barang di sini. Di sini banyak orang campur aduk. Ini sulit dibedakan. Ini benar-benar kesempatan emas bagi saya. Aku beri janji pada kakak iparmu nanti. Dalam 1 tahun saja dapatkan 10 miliar rupiah. 10 miliar rupiah. Berapa banyak nol itu? Lao Liu. Jangan berbicara omong kosong padaku. Warna giokmu tampak kusut. Ini barang palsu buatan pabrik. Berikan saja 500 ribu rupiah. Suka membeli, tidak suka menjual. Kawan, kepalamu kena tipu ya. Ini pusaka keluargaku. Bagaimana bisa dikatakan bahwa ini palsu? Apakah Anda mengerti? Hai Pak Tua, mohon tunggu sebentar. Ada apa? Ada apa? Hai, jangan ikut campur ya. Pergilah ke sana. Jalan ini adalah milik Anda. Kamu salah, jangan tanya. Bapak Tua, ini di tangan Anda. Benda ini. Apakah belum rencana? Hitunglah. Jika memungkinkan, bisakah saya melihatnya secara langsung? Anda ingin membeli? Mari kita bicara tentang hal-hal sebelumnya. Ini barang warisan keluarga loh. Harganya tidak murah. Saya paham aturan mainnya. Jika barangnya bagus, harga bisa dinegosiasikan. Pembicaraan ini tidak nyaman. Ayo ikuti saya. Kakak militer. Ada apa? Ada apa? Anak muda ini dari mana ya? Mengganggu kehidupan saya. Bagaimana sekarang? Kakak militer, barang Palau Liu di tangan. Namun, barang ini sangat berharga. Wah, berani banget. Nanti kita buat ranjau. Untuk dia, aku suruh bocah kembalikan semua makanannya. Hei saudara muda, coba lihat dengan saksama. Ini barang warisan keluarga saya. Kekuatan spiritual yang murni. Ini giok bagus dari dinasti Ming. Harganya setidaknya 800 ribu yuan di pasar. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tetap ingin membelinya? Ini barang tua dari kakekku. Bapak tua ini, saya tidak akan bermain-main denganmu lagi. Kamu kasih harga real ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi. Baiklah, 100 ribu yuan sudah cukup. Atau 80 ribu yuan juga bisa. Kamu tidak bisa lebih rendah lagi. Oke, 80 ribu kita. Setuju. Berikan nomor rekeningku. Sekarang saya akan mentransfer uang padamu. Syukurlah. Terima kasih. Baiklah. Yong Baozai toko terpercaya. Jujur dan adil. Aku heran kenapa Ciblek pagi ini. Sungguh menyenangkan sekali. Wah, ada tamu penting datang ya. Lu Xiaoyao, tak pernah menyangka Anda datang. Kenapa Anda di sini? Sudah gila. Tuan Du, ini adalah Yong Baozai, industri yang didirikan oleh guru saya. Lu Xiaoyao.
Aku datang karena ada urusan. Selamat datang di toko kami. Pasti ada hal baik untukku. Bagaimana dengan saya? Benar-benar berhasil menemukan sebuah barang kecil. Namun saya masih ragu-ragu. Saya ingin meminta bantuan Anda untuk membantu saya melihat lebih jauh. Giok ini giok putih hijau Hotan. Dilihat dari teknik pengolahan dan pemolesan, ini pertengahan dinasti Ming ya. Jika Anda bersedia melepaskan hubungan persahabatan, aku beli ini 800.000. 800.000 harga Feng Lao lebih tinggi dari pasar. Sepertinya kamu ingin dekat dengannya, saya untuk menjalin hubungan baik. Pak Feng, harganya adil banget. Giok ini saya jual padamu. Bulan kirim 800k ke Lu Xiaoyo. Baik, guru. Nanti dapat barang antik bagus. Bawa ini dulu padaku. Orang tua tidak punya hobi lain, suka mengoleksi barang-barang kuno ini. Tentu saja. Terima kasih Pak Feng. Kajun, cepat lihat 2 domba gemuk keluar. Luar biasa. Dapat 700.000 dalam satu transaksi. Nomor rekening sudah saya kirimkan. Aku kirim 100.000 buat kamu. Kakak, mana bisa begini? Saya tidak melakukan apa-apa. Ambil saja kalau disuruh. Aku 5 tahun di luar rumah. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Membantu keluarga saya. Kamu masih bersikap sopan padaku. Berani merusak jalannya uangku. Hari ini aku harus mengajarkan sesuatu. Dia orang baik. Kamu harus lebih cerdas. Mari kita lakukan sesuai rencana. Bos, aku punya barang bagus nih. Coba lihat, pandangan matanya tidak normal. Hati-hati, ada ranjau di sini. Ranjau di sini. Penipuan umum di pasar barang antik ini adalah pura-pura terluka, sengaja merusak barang palsu murah, lalu klaim harga tinggi. Caranya adalah dengan menanam ranjau. Siapkan tiruan palsu terlebih dahulu. Ayo tipu orang ambil barang murah. Sepertinya kita diincar ya. Toko, barangku benar-benar bagus. Apakah kamu tetap ingin membelinya dengan dirimu seperti ini? Apa yang bisa kamu tawarkan? Pemilik toko, silakan lihat dengan jeli. Bro, kamu sama sekali nggak paham aturan barang antik. Barang porselen ini mudah pecah. Jangan serahkan langsung ke pembeli, melainkan harus diserahkan oleh penjual. Taruh barang itu di sini, lalu pembeli ambil itu ya. Paham? 2 sisi besar dan lebar. Ingin menampilkan diri sebagai seorang ahli. Jadi, maksudmu, aku akan menyimpan barangku terlebih dahulu. Nah, di mana harus taruh ini? Kenapa kamu begitu bodoh? Taruh saja di lantai ya. Orang kota memang sulit bicara. Katakan saja letakkan di lantai. Biasanya ranjau darat itu barang palsu murahan. Namun, piring porselen ini warna biru pada lukisan bunga. Bahan dan glasirnya memang tiruan. Ini barang palsu terbaik. Biayanya tidak sedikit. Penipu ini berani. Modal sebesar ini. Bendera naga ungu. Karena ini adalah barang asli. Ini barang antik yang sangat langka. Apakah bukan ranjau darat? Bagaimana kabar paman? Barang seperti ini. Dari mana kamu mendapatkannya? Tak usah dibicarakan lagi. Pengusaha. Saya benar-benar merasa sangat malang. Tidak berbohong pada Anda. Keluarga kami dulu pejabat. Namun kemudian keluarga kami mengalami kemiskinan. Leluhur kita hanya menyisakan satu barang seperti ini. Sebenarnya saya tidak akan pernah menjualnya. Namun beberapa waktu lalu, istri saya terjatuh dan patah kaki. Anak laki-laki saya juga menderita leukemia. Uang keluarga kami habis seperti air mengalir. Saya benar-benar menyesal atas leluhur saya. Kakak. Boleh aku lihat barangmu sebentar? Ini memang area ranjut. Orang ini jelas berpura-pura baik. Soalnya menyanyikan nada putih, yang artinya terlalu berlebihan. Liriknya terasa kaku. Kritik negatif. Aneh. Kenapa pakai barang asli buat tipu? Apakah piring keramik ini terlalu baru? Jadi mereka kira itu tiruan modern. Kakak muda, kamu belum membayarkan? Aku paling suka ngumpulin porselen. Aku sangat menyukai barang ini. Bisakah? Tolong tunjukkan padaku. Tentu saja bisa. Kakak, ini benar-benar barang yang bagus. Ini aku habiskan 100.000. Bagaimana menurutmu? Kamu kenapa sih? Aku petani tahu. Urutan datang dulu. Bosnya yang lebih dulu lihat. Kamu harus tanya dia. Mau tidak? Aktingnya terlalu buruk. Kamu harus berlatih karena Tuan paham hal ini. Benda ini sangat disukai. Hanya sedikit orang yang menyukainya. Ini benda untukmu, oke? Aduh. Kenapa kakak militer tidak tertarik? Ada apa dengan orang ini? Aku sudah bicara baik dengannya. Tiba-tiba kamu langsung menginterupsi saya, lalu berkata, 100.000. Apakah kamu bisa menunjukkan itu? Jika sekarang kamu bisa menunjukkannya, 100.000 ini piringku terbalik. Jual padamu, aku baga. Aku tidak membawa begitu banyak uang. Pemilik toko. Kakak, kenapa kamu tidak menjualnya tadi? Tuan itu, aku tidak bisa mengeluarkan 100.000 yuan. Aku ngomong. Orang itu memang penipu. Mulutnya terus-menerus mengatakan 100.000 yuan. Bercanda tanpa pajak, aku rasa bosmu lebih bisa diandalkan. Aku ingin bertanya sesuatu. Apa nama benda ini? Ini. Aku juga tidak bisa mengatakan namanya, namun aku mendengar dari orang lain. Benda ini berasal dari dinasti Song. Dinasti Song.
Dinasti Song hampir 1000 tahun lalu. 1000 tahun yang lalu. Piring ini benar-benar dari masa itu. Bisa begitu baru, sangat lengkap. Tidak ada sedikit pun kerusakan. Kalau begitu, Pak, berapa harga yang Anda tawarkan? Atau Anda sendiri yang menetapkan harga? Agar saya tidak terlalu murah. Semua orang tidak akan senang. Aja. 30.000. Bagaimana menurut 30.000 untuk barang antik ungu? Pasti sangat mahal. Tapi kita tak bisa langsung setuju. Kalau tidak, dia pasti akan curiga. 30.000 yuan terlalu mahal. Saya maksimal. Berikan saja uangnya. Kami sudah tertarik. Selama Anda bersedia menawar itu cukup harga mulai dari harga awal, duduk dan bayar. Lagi pula, saya hanya menerima 20.000 yuan. Berapa harganya kami untung. Pak, bisakah tambah sedikit lagi? Kami benar-benar menghadapi kesulitan. Saya tidak akan menyerah pada Anda. Bisa atau tidak? Satu kode. Kesulitan yang kamu alami di rumah. Apa hubungannya dengan transaksi kami? Uang ini tidak sia-sia. Baiklah, saya akan memberikanmu. Mau jual atau tidak? Kalau tidak jual, kita tidak mau. Baiklah, 1, 2, 000. Bos, bisakah kamu bayar sekarang? Tenang, uangnya cukup untuk semua kebutuhan. Hanya saja, kita harus membuat sebuah perjanjian. Jangan nanti ada masalah. Menurut saya, kalian, kota memang punya aturan. Kertas putih ini bagus. Hehe. Lebih baik buat surat perjanjian. Barang palsu ini jatuh ke tanganmu. Gak ada jalan buat batalkan. Ah, baiklah. Totalnya 1, 2, 000. Klik saja. Tapi sebelum dan sesudah 2000. Kita tidak saling berutang lagi. Tidak perlu klik. Bisakah aku masih mempercayai Anda, bos? Tadi kamu bilang rumahmu lagi susah. Istri Anda patah kaki. Anak sakit lagi. Beri alamatmu. Aku kenal beberapa teman wartawan. Nanti biarkan mereka meliput ceritanya. Kumpulkan sejumlah donasi untuk masyarakat. Ini sebenarnya tidak perlu. Ayahku sudah mendidikku sejak kecil. Kamu harus bisa mandiri. Jangan mengandalkan belas kasihan orang lain. Aku harus pulang. Ada urusan penting. Saya akan pergi dulu. Sampai jumpa. Kamu. Dia lari lebih cepat dari kelinci. Ini makin mencurigakan. Dia pasti tidak sedang bermain-main. Tipu kami dengan barang jelek. Kamu peduli dia penipu atau bukan? Asal barangnya asli saja, tak perlu repot-repot dengan hal lain. Kita hanya perlu mengambilnya. Minta Feng beri harga lalu pergi. Bagaimana kabar kakak militer? Kami berhasil. Bicara omong kosong. Kakak militermu itu, aku yang akan turun tangan sendiri. Hadapi 2 orang bodoh itu, ini pasti mudah banget. Hehe ya. Berapa banyak kita dapat? Kau masih berani berkata begitu? Kalau bukan karena aktingmu terlalu berlebihan, langsung minta 100.000 begitu datang. Kamu menakut-nakuti orang itu. Setidaknya dari order ini kita dapat untung 20.000 lagi. Sekarang semuanya sudah jadi. Kita baru saja mendapat 120.000. Kak militer, aku belum berpengalaman. Saya akan lebih hati-hati lain kali. Piring-piring bekas yang kita punya ini dijual seharga 12.000. Hei Jun, ayo kita minum bareng. Hei, urusan utama belum selesai lagi. Aku lihat mereka pergi ke Yongbaozai. Aku rasa dalam waktu kurang dari 3 menit. Kakek Feng pasti sudah. Mereka langsung mengeluarkan semuanya. Ayo kita pergi saksikan keramaian. Ayo pergi saksikan keramaian. Ini di Kilau Song Utara. Piring besar motif naga. Terjaga dengan sangat baik. Ini barang langka banget. Menurut pendapatku, harga pasar setidaknya 800.000. 800.000. Kakak sepupu, 800.000. Kamu beli seharga 12.000. Kubur leluhur kita berkah melimpah. Kamu sungguh luar biasa. Kakak sepupu, saya dengan berani bertanya, apakah Anda bersedia menyerahkan perangkat ini? Saya akan membelinya dengan harga pasar. Teman kecilku tidak akan rugi. Saya bawa ini buat Anda lihat. Aku cuma jual Yongbaozai. Harganya sesuai aturan ya. Tak masalah, ini Lu Xiao punya mata tajam. Dia sangat terbuka. Anda terlalu memuji saya. Anda menguasai dunia bisnis. Memimpin wilayah ini. Tidak sombong. Tidak terburu-buru. Anda benar-benar seorang talenta besar. Dia sangat berbakat. Saya akan segera menanganinya. Ada sesuatu yang tidak beres. Kak Jun belum keluar ya? Kenapa masih belum keluar? Apa yang kamu pahami? Kamu nggak tahu apa-apa ya? Toko besar lebih banyak aturan. Mungkin saja kedua anak itu kena tegur. Aduh. Kakak Jun, lihatlah. Dihancurkan oleh serangan. Liu Xiaoyu. Nanti kita cari barang bagus lagi. Bawa dulu biar aku lihat. Harga ini pasti akan memuaskanmu. Terima kasih, Tuan Feng. Kakak Jun. Mereka tidak terlihat diusir. Wah, sungguh mengejutkan. Aku harus pergi melihatnya. Jangan pergi, kalian bodoh. Nah, piring keramikmu di mana? Coba tunjukkan padaku. Kau maksud yang itu. Piring besar motif naga dingkil. Aku jual ke Feng tadi. Bagaimana? Kau tertarik 8 juta. Karena kau omong kosong. Piring itu barang buatan modern. Bagaimana mungkin itu benar? 800.000 yuan? Kau sedang menipu siapa? Kalian berdua memang tidak berguna. Ini jebakan untuk menipumu. Menipu orang itu sangat tidak bermoral. Lalu kalian juga tak punya mata. Menjual harta nasional berharga seperti sampah. Kalian benar-benar telah menghina dunia antik. Sungguh 800.000 yuan. Anak laki-laki. Keluarkan piring itu dari sini. 800.000 yuan itu milikku.
Kamu datang tepat waktu. Aku sedang ingin mencoba tangan emasnya. Telah menyerap begitu banyak energi spiritual. Seberapa besar kekuatannya sekarang? Kalian berdua bersama-sama. Aduh, anak ini berani banget. Ayolah, biarkan aku menghadapi dia. Kau. Aduh. Aduh. Sakit banget. Kamu itu manusia. Apa ini? Jangan sampai aku lihat lagi. Kalian nanti menipu orang ya. Pergi dari sini. Ada ulap. Ini. Lucia Yu. Kamu ini. Feng Lao tertawa geli. Aku belajar Tai Chi sejak kecil. Kekuatanku sedikit lebih besar. Kamu bilang itu sudah cukup besar. Nona Yuan, Feng Lao. Terima kasih banyak hari ini. Waktu sudah tidak tepat lagi. Kita akan berpamit dulu. Kita Tai Chi. Lu Xiao memang orang yang hebat. Yuan Er, kamu selalu berkata, kamu nggak nemuin pacar cocok. Bagaimana pendapatmu tentang Lu Xiaoyo? Guru, apa yang kamu katakan itu? Dikabarkan bahwa Tuan Lu memiliki pacar dan hubungan mereka sangat baik. Hal baik di dunia ini harus kita perjuangkan sendiri. Tebak siapa aku? Lu Yun, kamu datang. Sudah lama sekali tidak bertemu. Kami di rumah. Jingyi sudah kembali cantik. Pintar bicara dan berbaur. Benarkah? Kalau begitu aku harus melihatnya. Seberapa liciknya? Membuatku kesal. Kamu langsung ganggu aku masuk. Hari ini aku bawa kejutan buatmu. Kejutan apa itu? Lihatlah. 10. 100.000. 10.000, 50.000. Yah, Lu Yun, kamu dapat uang banyak banget ya. Masih ingat kan? Perjanjian antara ayahmu dan aku. Aku bilang aku dapat 100 miliar setahun. Ini hanyalah permulaan. Tak lama lagi ya, tak. Aku bisa berdiri di depan ayahmu. Aku bisa beri masa depan terbaikmu. Siapa mau biar kamu untung? Aku hanya ingin kamu aman. Kak, lihatlah, aku sudah membelikanmu sesuatu. Barang yang bagus. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan saja. Lanjutkan. Itu adalah adik perempuanku, Ye Bao Er. Seorang gadis gila. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Narikan. Tunggu. Ye Bao Er, apa yang sedang kau lakukan? Kak, aku janji sama ayah lindungimu. Jangan biarkan orang jahat berhasil. Kau itu pacar baru dari kakakku. Dia bilang, dapat 100 miliar setahun. Kalau kakakmu tidak punya pacar kedua, maka seharusnya aku yang menjadi pacarnya. Benar seperti yang ayah katakan, sombong dan angkuh. Sebelum kau menyelesaikan target 10 miliar, jangan harap pacaran sama kakakku. Jangan apalagi hamil sebelum nikah. Kakak, apa yang kamu katakan itu? Kakak, semua ini demi melindungimu. Wanita polos mudah ditipu pria. Kakak bilang kamu paham batu judi. Aku beli hadiah untuk kakak. Harganya 60.000. Bantu aku tentukan nilainya. Kalau kata-katamu tidak tepat, kamu memang penipu. Aku penipu. Baiklah, ayo lihat dulu. Batu biasa tidak bernilai. Kamu sudah tertipu. Tidak mungkin. Ini aku beli dengan 600.000. Bos bilang itu jaded hijau kekaisaran. Bagaimana mungkin itu palsu? Apakah kamu mengerti? Kemampuan Lu Yun menilai barang antik, namun kemampuannya sangat luar biasa. Aku tidak percaya padamu, kakak. Jangan sampai tertipu olehnya. Kamu bilang itu palsu. Maukah kamu ikut denganku untuk memotongnya? Kalau kata-katamu tidak benar, kamu itu penipu. Aku tidak punya waktu. Waktu aku, hari ini aku adalah untuk kakakmu. Kamu kan ingin hasilkan 10 miliar, kamu mau ikut aku memotongnya? Kalau di dalamnya tidak ada ikan, aku akan memberimu 10.000 yuan upah lembur. Bagaimana? Aku akan pergi. Kakakmu punya begitu banyak uang saku. Baoyar punya bakat bermain saham. Dia menanam seluruh uang saku miliknya ke dalam investasi. Penghasilan bertambah. Bagaimana? Kamu tahu hebatku sekarang ya? Aku tidak tertarik, jadi tidak. Kalau kamu tidak pergi hari ini, besok dan lusa, nanti setiap hari ganggu kakakku. Ketika lampu listrik kalian nyala, kamu tak akan pernah bisa lagi, kakakku sendiri. Gadis ini cerdas dan lincah. Cukup sulit untuk diatur. Baiklah, aku akan menemanimu. Namun ada satu syarat. Kau harus memberiku 1 juta. Ya, 1 juta. 1 juta. Kakak, cepatlah mengurusnya. Pacarmu mencuri uangmu. kalau tidak mau, pergi saja. Tunggu, siapa bilang aku tidak mau? Kalau begitu mari kita sepakati. Jika dipotong tidak ada ikan, aku beri kamu bayaran, tapi ada J di dalamnya. Kau harus membayar 2 juta kepadaku. Bagaimana? Selesai. Zhao Fuguo, kau telah menipuku. Jual batu ini, 600.000. Wah, Nona Ye, kata-katamu cukup serius. Batu itu belum dipotong. Apakah itu batu permata atau rumput? Tidak ada yang tahu. Kenaikan turun itu biasa ya. Baik, maka sekarang beri aku penjelasan. Baik, tunggu sebentar. Aku akan langsung menjelaskan padamu. Hehe.
Sahabat Lu, kita pasti bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Tuan Feng suka bermain judi batu. Pasar batu memang sangat dalam. Aku tua tak suka ini. Hanya saat aku lewat tadi, aku mendengar kegembiraan di dalamnya. Jadi aku masuk untuk melihat. Orang tua memang suka suasana semarak. Sesuatu yang begitu meriah. Nona Ye, sudah siap. Bagaimana dengan bos? Sudah naik? Maaf sekali Nona Ye, kemungkinan Anda memang kurang beruntung. Ini hanyalah potongan limbah. Baik Zhao Fuguo, kamu memang menipuku. Kapan Anda bilang tadi? Kamu bilang kulit batu ini kencang, warnanya hijau kecoklatan. Kemungkinan besar itu warna hijau kerajaan. Nona Ye, tapi Anda sudah tidak rasional lagi. Saya hanya mengatakan bahwa kemungkinannya ada nih. Kemungkinannya ada tak akan terjadi. Berjudi dengan batu, intinya ada pada satu kata, berjudi dan jangan melepaskannya. Kalah harus terima, itu aturan lama. Nenek muda, kalah judi itu wajar kok. Kedalaman dunia perjudian batu sangat besar. Kamu sendiri nggak bisa kendalikan diri. 600.000 yuan ini sebagai pelajaran bagi Anda. Lain kali, ingatlah dengan lebih baik. Lu Yun, kamu sangat jeli. Cepat pilihkan bahan bagus. Aku nggak mau malu lagi. Semua lihat kehebatanku. Pao Ye, tolong uruskan urusanmu. Bahkan tidak menyebutku sebagai kakak ipar. Kamu belum cukup tulus dalam niatmu. Kakak ipar, tolong bantu aku saja. Kamu tega biarkan adik istrimu terluka. Apakah kamu akan menindak seperti ini? Aku juga bersedia turun tangan, namun biaya turun tanganku ini. Jumlah 100 ribu deng. Baik, bantu aku pilih bahan bagus. 100 ribu ya, 100 ribu. Apa itu 100.000? 1 juta? 1 juta? 1 juta, 1 juta. Lu Yun, kamu sedang mencuri. Kamu terlalu terobsesi uang. Kakak, cepatlah mengurusnya. Tidak ada cara lain. Siapa yang membuatku berjanji? Kau ini wanita kaya, kecil, tidak boleh untuk masa depanmu. Kakak ipar, modal awalnya bisa. Oke, 10 juta. Kamu harus pilih bahan hari ini. Jangan harap aku memanggilmu lagi. Kamu hanya perlu menyebutkan kakak ipar. Selesai, itu. Lu Xiaoyu. Dunia batu taruhan sangat berbahaya, berbeda jauh dengan barang-barang antik. Satu pukulan bikin kaya. Jangan terburu-buru ambil kesempatan besar. Masih harus berhati-hati. Terima kasih Pak Feng. Bapak, ini Bapak, bahan apa yang Anda inginkan? Ini barang bagus dari tambang tua. Silakan lihat sesuai selera Anda. Pilihlah sesuka hati. Ini lagi anak sok pintar. Menemukan batu giok itu mudah. Aku sudah kaya sejak lama. Ingin mencari kekayaan besar. Mimpi konyolmu saja. Bagaimana kabar kakak ipar? Bagaimana? Jangan terburu-buru. Energi kehidupan berwarna oranye ini belum pernah kulihat sebelumnya. Benda berharga yang terkandung di dalamnya. Ini sangat penting loh. Berapa harga untuk bagian ini, Pak? Tuan, Anda sangat cerdas. Ini batu hitam Mosha. Semua butirnya, kualitasnya bagus sebenarnya. Saya ingin memotongnya sendiri. Lihatlah, Tuan. Anda benar-benar ingin membelinya. Harga satu kali ini 100 juta. Juta, Lau Jiao. Kamu pencuri uang, terlalu gelap. Kamu bikin orang jadi bodoh banget. 10 juta tidak mahal. Yang saya mau. Dengar ya. Kakak ipar saya bilang murah, saya mau. Orang bodoh banyak duit. Tuan, Anda begitu murah hati. Nona Ye juga begitu murah hati. Lalu Anda lihat uang ini, siapa yang bisa bayar? Kenapa masih berdiri saja? Bayarlah. Ya. Pak Bos, scan kode QR-nya. Baiklah. Baiklah. Kakak ipar, batu ini bisa hasilkan bahan bagus. Uang itu bukan masalah besar. Aku tak mau diejek lagi. Bauer percaya pada kakak iparmu. Barang yang dia minati, tentu saja tidak akan salah. Uang Nona Ye sudah terima. Selamat. Batu ini kini menjadi milikmu. Bagaimana rencanamu untuk mengurusnya? Sekarang, langsung tanda tangani. Baiklah. Tunggu sebentar. Kurulu memilihnya. Apakah batu ini terlihat cukup yakin? Dalam dunia, judi batu dan bahkan dewa sulit tebak batu ini. Airnya terlalu dalam. Kualitas baik belum tentu menunjukkan kehijauan. Orang biasa bisa punya bakat besar. Saya tidak berani mengambil kesimpulan sembarangan. Tapi teman lu selalu bikin kejutan. Lihatlah, sudah keluar. Nona Ye. Ternyata sudah keluar. Meningkat tajam, hijau kaisar dari jenis kaca. Setidaknya bernilai 15 juta. Hijau kaisar ini. Ini adalah kualitas airnya luar biasa. Kakak ipar sangat hebat, benar-benar keluar. Masih hijau kaisar. Nona Ye, bahan ini jual padaku ya. Aku akan menawarkan 15 juta. Kakak dan kakak ipar. Kalau begitu, apakah kalian mau menjualnya? Uang itu untukmu. Bahan itu milikmu. Kalau kamu ingin tinggal silakan saja. Kalau kamu ingin menjual silakan saja. Maka aku tidak akan menjual lagi. Kain ini, batu keberuntungan pilihanku. Aku simpan baik-baik buat koleksi. Uang kakak ipar sudah dikirim. 20 juta, 20 juta. Aku Ye Bauer, bukan orang yang pelit. 20 juta ini jadi hadiahku untukmu sebagai balasan atas bantuanmu. Terima kasih kakak ipar telah membantuku. Kami untung besar. Ayo pergi. Wah, pergi. Tunggu teman kecil. Keturunan teman lama Fang. Butuh uang cepat. Di antaranya ada beberapa barang berharga. Aku tidak tahu apakah Lu Xiaoyu memiliki minat untuk melihatnya bersama-sama. Oh, Apakah itu bisa menghasilkan keuntungan 1 kali lipat keuntungan? Tinggal lihat teman kecil punya kesempatan, kemampuan mata ini luar biasa. Kawan lama, aku lihat kau datang.
Ini dia Li yang aku maksudkan. Dia suka mengoleksi barang-barang tua. Dia telah mengumpulkan banyak barang bagus. Sayangnya, dia baru pergi beberapa hari. Usaha seumur hidupku akan hancur olehnya. Anak boros ini menghabiskan semuanya. Hai Pa Feng, kamu juga datang. Kamu juga lihat barang-barang lama Li. Aku baru saja memeriksanya dengan saksama. Semua koleksi yang tersisa dari Li ini semua jelek, Pak. Jangan buang-buang waktu lagi. Pak Wu, kamu masih punya wajah untuk berkata demikian? Sungguh ayahku dulu anggapmu teman. Ternyata kamu sudah begini. Kamu bahkan menawar harga terendah 20. Masih mencemarkan nama ayahku di mana-mana. Pergilah dariku. Baiklah, baiklah aku pergi. Lihatlah beberapa barang kotor itu. Bisa dijual kepada siapa? Astaga, kamu gila. Kamu juga datang untuk menghormati ayahku? Li Mei, tolong panggil Kak Yue. Li Mei, tolong. Lily, jangan berlutut. Ku dengar kau jual koleksi ayahmu seumur hidup. Gila, jangan percaya omongan orang luar. Kamu tahu, aku punya banyak utang. Aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa bertahan. Kalau aku tidak melunasi uang ini, mereka akan membunuhku. Baiklah, anak tidak mengajari ayahnya. Dalam hal ini, Lauli juga memiliki tanggung jawab. Masalah keluargamu bukan urusanku. Katakan saja apa banyak barang yang masih tersisa. Bawa aku ke sana untuk melihatnya. Kalau ada yang bisa kulihat, demi ayahmu, aku beli di atas harga pasar. Ini juga buat bantu kamu darurat. Ada. Semuanya ada di ruang kerja. Silakan masuk ke dalam. Silakan. Maaf. Papa Fang, sebelumnya Anda berkata, koleksi Pak Li sangat banyak. Di dalam ruangan ini, sepertinya tidak banyak lagi yang tersisa. Pak Li, ceritakanlah tentang ayahmu, di mana semua harta hatiku. Bapak Feng, tenanglah dulu. Aku belum lama ini. Lukisan ini benar-benar asli. Saya secara khusus menyisihkannya untuk Anda. Saya sengaja menyisakan untuk Anda. Coba lihat dengan saksama. Tolong beri perhatian. Mengikuti gaya pena Raja 4. Pengrajin cukup rapi. Namun keahlian kerajinan terlalu berlebihan. Kekuatan spiritualnya kurang, meski ada beberapa tahun. Ini hanya koleksi kelas 2. Harganya di pasar hanya 50.000. Bukan. Feng Lao, silakan lihat dengan saksama ini. Bagaimana mungkin ini hanya bernilai 50.000? Kamu tahu, aku butuh uang sekarang. Tolong bantu aku. 50.000? Ambil saja. 50.000? Ya, Mo Xiaoli. Kamu benar-benar tidak mengerti. Kamu anggap aku bodoh ya. Uang ini paling banyak 50.000. Kamu jadi begitu saja. Tambahkan saja 0 di belakangnya. Apa, Feng? Kamu tahu situasi saya sekarang. Kamu cukup berlaku baiklah. Bantu aku mengatasi keadaan darurat. 40.000. 40. Tidak. 30.000. 30.000. Ambil saja. Uang ini kau boleh mengambilnya. Kamu langsung memasukkan. Jangan bantu yang miskin. Juga tidak selamatkan perjudian. Lu Xiaoyu. Mari kita pulang. Aduh, Pa Fang. Tunggu dulu, sudah datang seperti ini. Aku akan belajar sedikit saja. Wajahku tampak dingin. Kembali berwarna oranye. Ini sama sekali bukan lukisan biasa. Di sana ada keajaiban, nilainya setidaknya puluhan juta. Tuan Li, jika kamu serius jual lukisan ini, saya akan memberikan 100.000. 100.000, itu juga terlalu sedikit kan? Lukisan ini adalah koleksi istimewa ayahku. Coba berikan sedikit lebih banyak lagi. 150.000 ya, 150.000. Yu Xiaoyu, pemain judi seperti ini. Ini lubang tanpa dasar. Tidak layak untuk disayangi. 100.000. Sekarang, transfer dana padaku. Lukisannya akan segera kau ambil. Kau punya keberuntungan yang baik. Kali ini dapat banyak banget. Lu Xiaoyu, ayo. Di sini tidak ada orang luar. Kau beritahu aku secara jelas. Tadi kau menerima lukisan ini bukan karena kasihan. Lukisan ini. Apakah ada rahasia di lukisan ini? Kau memiliki mata yang tajam. Aku belum berani bilang padamu sekarang. Nanti kita bicara pelan-pelan. Kau itu. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kau pulang dan ajarkan padaku sesuatu. Tuan Fang menangani banyak harta berharga. Lukisan ini, kamu tidak lihat rahasianya? Warna tinta, pena, pembungkus yang terhormat. Semuanya berasal dari akhir dinasti Qing. Biasa saja. Aku memang kurang jeli.
Nggak kelihatan misterinya sama sekali. UR, apakah kamu melihat sesuatu? Guru, aku juga tidak bisa melihatnya. Lucia Yu, jangan lagi membuat kami penasaran. Cepat ceritakan padaku. Kakek Fang, coba lihatlah. Lukisan ini. Atau kertas ini lebih tebal dari kertas biasa? Setelah mendengar kata-katamu, ketebalan ini benar-benar berbeda. Sebuah perbedaan kecil. Maksudmu lukisan dalam lukisan. Tidak. Perbedaan ketebalan ini sangat kecil. Hanya dengan merasakan tekstur lukisannya. Apakah itu terlalu terburu-buru? Hanya berdasarkan perasaan? Terlalu berani menilai? Aku punya sentuhan ajaib. Aku merasakan aura energi oranye. Aku tidak boleh berbohong. Ini barang super langka. Pasti dari hasilnya asal-usulnya kembali. Lukisan dalam lukisan. Ini penjelasan paling masuk akal. Coba buka picture in picture ya. Hanya saja, kerja membuka lukisan butuh ketelitian. Saya takut salah tekanan. Karya asli di dalamnya akan rusak. Pak Feng, lihatlah ini. Kali ini, akhirnya kamu tanya orang yang tepat soal keahlian restorasi lukisan. UER mendapat ajaran dari ahli istana kuno. Keterampilan ini benar-benar tingkat master. Aku kagum sekali. Tidak disangka Nona Yuan juga memiliki keahlian yang luar biasa seperti ini. Nona Yuan, Pak Lu, jangan sungkan. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Ayo cepat semuanya. UER. Apakah berhasil? Pak Lu, guru. Bersyukur karena telah memenuhi tugas. Aduh. Ini adalah dinasti Ming Semasan. Masa akhir aliran Zhejiang karya pena Lan Ying. Ini adalah karya asli Lan Ying. Dapatkan 100.000 yuan, barang yang begitu berharga. Anda benar-benar, ini benar-benar mitos koleksi. Apa Feng? Anda terlalu memuji saya hanya beruntung saja. Saya juga ingin berterima kasih, keterampilan Miss Yuan luar biasa. Lu Yun, Anda tahu apa kelemahan terbesar orang ini? Apa itu? Kamu punya pandangan yang luar biasa, namun Anda terlalu rendah hati. Itulah kelemahan terbesar Anda. Saudara Lu, karya asli dari Lan Ying ini, saya bersedia untuk melepaskannya. Saya, seorang tua, memang sungguh sangat ingin sekali menemui dia. 500 juta. Lukisan ini. Jika Anda menginginkannya 400 juta, silakan ambil. Tidak bisa begitu, kakak beradik yang baik. Bayarlah utang kita. Ini karya asli Blue Eagle. Harganya sekitar 500 juta. Saya tidak akan ambil keuntungan gratismu. Ngomong-ngomong, saya akan memperkenalkan UR padamu. Dia muridku yang paling berbakat jika kalian berdua bersama. Pasti cocok banget. Hahaha. Guru, apa yang Anda katakan? Tuan Lu punya pacar. Mimpi sudah terjadi. Kata-kata yang tidak tepat. Orang tua suka khawatir berlebihan. Sahabat Lu, aku dengar kamu bertaruh miliaran setahun. Apa rencana Anda selanjutnya? Aku mau buka toko antik nanti. Lagi pula, ini kesempatan. Ini bukan solusi jangka panjang. Hanya bangun platform dan kredibilitas sendiri. Barulah kita dapat berkembang secara... Bagus, ingin membuka toko? Bagus, kalau begitu mari kita bekerja sama. Biarkan UER membantu Anda. Bantu Anda membangun toko. Hari ini Pak Feng, ada apa dengan ini? Apakah pakai tipu daya kecantikan? Tetaplah bersamaku kawan. Tidak. Tempat ini tak bisa ditinggal. Pak Fang, Nona Yuan sangat berbakat. Biarkan dia datang. Sanggup mempermalukan diri sendiri, Pak Fang, Nona Yuan. Saya akan pamit dulu. Nanti butuh bantuan bilang aja. Silakan sebutkan kapan saja. Tuan Lu, silakan pergi dengan tenang.
Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Kakek Feng ingin aku tetap tinggal. Mendengar perkataanmu seperti itu, kau menolak kakek Feng. Aku akan mempertemukanmu dengan Nona Yuan. Jadi apakah aku harus memberimu penghargaan? Tentu saja. Kau nggak tahu situasi saat itu. Aku harus cepat lari. Kalau tidak, pakai tipu daya cantik. Jadi, apa penghargaan yang kau inginkan? Penghargaanku adalah hanya kamu. Hai Jinggi. Aku mau buka toko barang antik. Aku sudah punya nama. Kami akan menggunakan nama kita berdua. Toko kita namanya Yun Yi Xuan. Aku dukung kamu. Jingyi, berikanlah waktu tambahan padaku 10 miliar. Aku akan segera bisa menghasilkan uang. Jangan terlalu lelah juga ya. Kalau ayahku tidak setuju, aku akan kabur bersamamu. Samamu. Kakak, kamu ingin kabur? Kenapa cinta ada di dunia? Hanya demi hidup mati bersama. Pipi kecil, kamu sedang mengawasi kami kan? Tidak, aku tidak melakukannya. Jangan menyalahkan orang baik ya. Aku yang duluan jalan di sini. Lalu aku melihat kalian masuk. Masih berakting di hadapanku. Yi Baoer, apa yang kamu lihat? Semua sudah terlihat. Dari pengakuan cinta seseorang hingga ciuman puisi panjang. Jangan katakan apapun. Aku pernah nonton drama idol kok. Kenapa malu? Yi Baoer. Tunggu, kau harus melihatnya. Kau harus melihatku memukulmu. Para senior, sekalian. Para teman sekalian, para tamu undangan sekalian. Hari ini Yun Yi Xuan buka. Terima kasih kepada semua yang telah menghadiri acara ini. Terima kasih, Lumo. Yun Yi Xuan kami jual barang antik dan giok. Juga menyediakan jasa penilaian dan evaluasi. Kami membuka toko kami. Hanya ada satu tujuan, yaitu berpegang pada integritas sebagai dasar. Lumo di sini berjanji. Setiap barang berharga di dalam toko, semuanya telah saya periksa sendiri. Jangan sampai barang palsu masuk ke tangan tamu. Selanjutnya, para saudara sekalian, mari dukung kami lebih banyak lagi. Baiklah. Kakak sepupu tidak. Bos sudah tiba. Silakan bos memotong pita perayaan. Sangat sombong sekali. Jangan biarkan barang palsu keluar ya. Seorang anak muda yang belum berpengalaman. Dari mana dia dapat keberanian? Jangan terlalu sombong. Tuan ini adalah... Siapa saya bukan hal yang penting. Ada ahli jeli di dunia barang antik. Namun informasinya sangat sedikit. Peng Shao ingin melihatnya. Apa kemampuanmu? Sepertinya kamu mencari perselisihan. Buka toko dan mulai beroperasi. Sambut tamu dari semua penjuru. Bicara dengan berbagai dialek. Tuan ini, jika ada yang meragukan sesuatu, silakan datang. Datang ke tolong beri saran. Saya juga mengundang para tamu. Ayo datang ke toko. Saya akan melihat-lihat apa saja barang-barang di toko Anda. Silakan masuk ke dalam. Sangat menarik. Hari pertama Yun Yi Xuan dibuka. Ada yang mengacau. Mari kita lihat. Mari kita menyaksikan keramaian. Mari kita pergi. Selamat datang. Tuan Du, saya benar-benar minta maaf. Namanya Zhu Jun. Ini calon pasangan dari keluargaku. Entah dari mana dia tahu kabar tentang Anda, tetap ingin datang, sudah tak bisa dihentikan. Nona Yuan, ini bukan urusanmu. Aku mau lihat ulah dia. Tolong. Aku kira itu luar biasa. Ternyata semua barang tidak layak. Bahkan barang asli jutaan rupiah. Tidak ada satupun.
Yujun, kamu berhenti dong. Aku sudah menjelaskan dengan jelas, kami sama sekali tidak mungkin. Cara kamu bikin aku cuma merasa kamu terlalu naif. Aku cuma mau lihat barang ini. Jangan sampai kamu tak makan ya. Aku nggak mau makan. Ternyata sekarang hanya ini saja. Ku dengar bos lu sangat jeli loh. Aku punya pusaka keluarga. Aku ingin membuatmu lebih mengerti. Entahlah, apakah toko kecilmu cukup muat? Buka toko dan mulai berbisnis. Apa harta Tuan Zhu? Selama asal-usulnya jelas. Aku Yun Yixuan. Takut apa sih? Aku tenanglah. Benar-benar bersih. Aku takut kamu buta mata, tidak mengenal hati. Semua bisa datang dan tampil. Ini kupu giok kuno zaman Qin. Harganya mencapai jutaan. Kupu-kupu emas dari dinasti Qin jika benar-benar ada. Wah, itu luar biasa banget. Benda antik ini harganya jutaan. Sekelompok orang yang bodoh. Jade Cicada kuno dibuat tradisional. Ditanam di tanah selama 3 tahun. Lalu direndam dengan larutan obat khusus. Kecuali diperiksa alat lab canggih, tak ada yang bisa mendeteksi itu. Lu Yu dan Zhu Jun. Orang ini memiliki hati yang sempit, berhati licik dan berbahaya. Jangan percaya sepatah katanya. Terima kasih, Nona Lu, atas peringatannya. Benarkah ini? Bohongkah? Kita bisa mengetahui dengan melihatnya langsung. Chuan Zhou. Bolehkah saya melihatnya sekilas? Sudah rusak. Anda tidak akan mampu membiarkannya. Energi spiritual ungu. Aku belum lihat warna seperti ini. Apakah energi spiritual berwarna oranye itu lebih tinggi 1 tingkat lagi? Harta oranye ini bernilai jutaan rupiah. Aura ungu itu sangat berharga. Tuan Zhu, batu giok ini saya mengambilnya. Berikan harga yang sesuai 3 juta. Dalaha, kurangi 1 angka, tidak jual. 3 juta aja saja. Benda berharga energi spiritual ungu ini nilainya pasti lebih dari 100 juta. Dia benar-benar tak tahu apa-apa dua ya. Hanya menganggapnya sebagai barang biasa. Hari pertama buka, kita kasih hadiah. Saya melakukan penghormatan sebesar ini. Benar-benar orang yang baik. Chuan Zhou, 300.000. Harga ini benar-benar terlalu tinggi. Kakak sepupu jangan percaya dia. Ini batu giok rusak 3 juta. Kira aku kakak sepupu ini bodoh. 200.000. Aku beri paling banyak 2 juta. Bapak Zhu, jika Anda bersedia, kita bisa bertransaksi sekarang. Babysitter. Ternyata dia sudah terjebak. Giok, rusak murah. Beli dengan harga 2 juta. Aku menjual barang palsu bekas foto. Aku akan tunjukkan padamu. Mengalami kehancuran dan tercoreng nama Tuan Xing. Hari ini suasana hatimu baik. Ini untukmu. Kakak sepupu, ayo bawa cekku. Baik. Hehehehehe. Benar-benar orang bodoh. Mengapa kamu tertawa? Aku tertawa. Kalian buta mata. Ini bukan giok kuno Qin. Ini uangku 20.000. Barang yang telah diawetkan dan dipalsukan. Kau benar-benar bingung. Apa itu barang palsu? Kalau begitu sudah berakhir. Hari pertama pembukaan sudah terlihat jelas. Ini adalah Yun Yixuan. Sepertinya tidak bisa dilanjutkan. Ya, 2 juta dapat palsu. Nama Yun Yixuan benar-benar hancur. Zhu Jun, kamu pakai barang palsu. Kau sungguh tidak tahu malu. Hehe, jangan bicara begitu ya. Aturan dalam dunia barang antik, beli lalu lepaskan. Semua ditentukan oleh takdir. Dia, Lu Yun, sudah menemui kegagalan. Menderita kekalahan tanpa bisa berkata-kata. Bagaimana? Kembali ke dalam rahim ibu. Latih lagi beberapa tahun ya. Apa yang harus saya lakukan sepupu? Sungguh luar biasa. Saya benar-benar ingin berterima kasih padamu, Tuan Zhu. Kamu bawa harta berharga untukku. Pada hari pertama pembukaan Yun Yixuan, transaksi bernilai miliaran selesai gitu aja. Apa yang sedang kau katakan itu? Aku sudah bilang ini palsu, barang palsu. Apa kamu tidak paham? Ini Lu Yun. Apakah ini terlalu menggugah? Apa ini gila?
Bagaimana mungkin ada nilai ratusan juta? Jujun, kau bilang dia palsu. Itu berarti kamu tidak punya mata yang jernih, membuang barang-barang yang tak berguna. Sepupu, ayo bawa seember air bersih. Baik, aku akan segera datang. Hari ini, aku akan tunjukkan asli giok ini kepada kalian. Para hadirin beberapa, kerja bagus. Ya Tuhan, cepatlah lihat. Batu ini akan bercahaya, berubah menjadi hijau. Sahabat sekalian, silakan lihat. Kepala Lu memiliki pandangan yang jitu. Barusan kami salah memandang. Qi ungu mengalir ke timur. Batu giok yang terbentuk secara alami. Ini mungkin Jade Totai dari buku kuno legenda. Giok ini giok kuno. Disimpan selama ribuan tahun. Sangat langka. Adalah nilainya. Tak terhitung nilainya. Nona Yuan punya pandangan bagus. Batu giok ini memang giok totai. Ungu murni, kualitas sempurna. Nilainya sedikitnya lebih dari 500 juta. 500 juta. Ya Tuhan. Barang antik ini jarang laku, bukan nikmati 3 generasi ya. Ini bukan barang murah, ini jelas harta berlimpah. Saya sendiri, aku jual itu murah, itu aku. Setelah menyerap energi spiritual ungu, kekuatan lengan kanan saya telah meningkat lagi. Perdagangan Zujun telah selesai. Kamu berani di Yunyi Xuanku? Lakukanlah. Pergilah dari sini. Tunggu saja. Banyak sekali orang. Pergilah. Cobalah kekuatan tangan kananmu sekarang. Jangan sampai pukulannya membunuh. Kekuatanku. Begini menguasai. Jika aku terus menyerap energi spiritual, aku jadi One Punch Man dong. Aduh. Palu. Benar-benar kamu, Lao Liu. Jangan banyak omong dengan aku. Warna jokmu tampak mengilap. Ini jelas barang palsu pabrikan. Berikan saja 500 yuan. Kau mau menjualnya atau tidak? Ini pusaka keluargaku. Kenapa kau bilang itu palsu? Apakah kamu paham? Tidak akan dijual. Aku baru tidak salah lihat. Kan? Kau membuat lubang di batang pohon. Apakah itu? Kamu memang pewaris legendaris itu. Aduh, Lao Liu. Coba tenang dulu. Aku lebih kuat dari orang biasa. Lalu apa yang dimaksud dengan keberanian? Itu semua cuma cerita fiksi. Percaya sama ilmu pengetahuan. Tenanglah, saya mengerti. Menginspirasi dan mewarisi rahasia. Identitas jangan mudah terbocor. Saya paham aturan ini. Lihatlah. Apakah ini hanya kesalahpahaman lagi? Tidak perlu ditutupi. Aku kagum seni bela diri. Sayangnya, tak ada guru hebat. Kamu ingin menjadikan saya muridmu? Saya akan memperkenalkan putri saya padamu. Putri saya, seorang mahasiswa. Wajahnya sangat menarik. Lihatlah, Lao Liu. Kembali merasa cemas lagi. Lu Yun. Ya, Lu Yun. Akhirnya, aku menemukanmu. Siapakah kalian? Lu Yun. Kau melarikan diri dari laboratorium, tidak cukup bermain kan? Aku menyarankanmu untuk bersikap jujur. Kembali bersama kami, jangan salahkan kami. Apa yang sedang kalian lakukan? Di siang terang, kalian culik orang. Aku sudah laporkan polisi. Polisi akan segera datang. Kamu itu omong kosong ya? Liu, hati-hati. Masih mau? Kamu punya ide yang bagus. Cepat mundur. 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 Cepat. Tuan Lu, jangan bohong padaku. Pukulanmu itu membuat peluru terlempar jauh. Itu juga ilmu pengetahuan. Lao Liu, apakah kamu belum pernah kuliah? Saya hanya sampai sekolah dasar. Begitu. Itu benar. Tunggu dulu. Nanti aja. Kapan-kapan nanti ada kesempatan untuk kuliah. Kamu akan tahu nanti. Pengetahuan itu kekuatan. Yakinlah pada ilmu pengetahuan. Baiklah, aku akan pergi dulu. Universitas mengajarkan hal ini. Aku suruh anakku belajar baik. Tidak ada yang antri. Pergilah sesuai nomor. Biaya penilaian 100.000. Bayar dulu baru lakukan penilaian.
Tidak ada yang antri. Pergilah sesuai nomor. Biaya penilaian 100.000. Bayar dulu baru lakukan penilaian. Ini adalah bisnis Yui Xuan. Sangat bagus. Baru 1 bulan buka. Biaya penilaian sudah 100.000. Terlalu mahal kan, Tuan Lu si mata suci. Barang yang dia jentingkan tidak salah. Biaya penilaian 100.000 itu sepadan. Celak. Kerajaan Yongle. Mangkuk pola teratai biru. Penilaian pasar 250.000 dua. Terima kasih Pak Lu. Kini hatiku sudah lebih tenang. Namaku sudah terkenal. Biaya verifikasi per hari jutaan rupiah. Aku juga bisa menarik energi spiritual barang antik pribadi. Dapat 2 manfaat sekaligus. Aku memang jenius. Pedang gigi Sansing Dui. Penilaian pasar 100 juta. Bentuk alat, kualitas giok, pengerjaan ukirnya sama persis. Aku telah mencari 7 orang besar, guru. Tidak bisa membedakan keaslian. Namun saya yakin 2 dari mereka. Ini pasti barang tiruan masa depan. Ayah saya rekomendasikan seorang ahli untukmu. Dia pasti bisa bedakan yang asli. Saat ini, mendengar ahli, aku pikir itu penipu. Ini bukan penipu. Kakak ipar saya. Semua orang di dunia antik tahu. Nama, mata ilahi, tangan suci, nya terkenal. Cari dia. Masalahmu selesai sebentar lagi. Saya tidak akan mencari dia. Kakak ipar, kapan kamu berhubungan dengan anak itu? Sangat baik. Itu hanya kesalahan bicara. Kesalahan bicara saja. Iya, ayah. Aku lupa janji manikur sama teman. Saya akan pergi dulu. Salam. Berlari cukup cepat. Meski hanya 3 cangkir ini, aku justru akan menghantamnya ke tanganku. Aku juga tidak akan memohon padanya. Oh ya, Bapak Feng. Sayang sekali. Tuan Ye. Karena mataku yang kurang jeli. Setumpuk cangkir jade putih ini, cara pemalsuan sudah sangat mirip asli. Sampai nyaris nyata. Bahkan aku sendiri nggak bisa bedakan keasliannya. Bapak Feng. Anda bahkan tidak bisa membedakannya. Siapa lagi yang harus aku cari? Aku justru kenal seseorang. Kita pasti bedakan asli palsu. Fang Le. Maksud Anda bukan itu mata suci dan tangan sakral. Luo Jun. Benar sekali. Ya, sekarang bersama dengan Putri Lingqian, teman-teman di sana. Mengapa tidak bertanya padanya saja? Pak Fang, jangan lagi membicarakan dia. Aku cari semua orang di dunia. Aku juga tidak akan meminta padanya. Pak Fang, jangan lagi membicarakan dia. Aku cari semua orang di dunia. Aku juga tidak akan meminta padanya. Oh, mengapa? Atau ada perselisihan antara kalian berdua? Anak itu membawa putriku pergi ke Myanmar, tempat kacau balau 4. Aku tidak bisa tidur semalaman. 2 hari lalu dia bilang dapat 10 miliar setahun. Yang paling aku benci adalah kepalsuan yang dimilikinya. Gaya yang tidak konsisten dan berbelit-belit. Kalau saja Tuan Ye tidak puas dengan menantu laki-laki ini, maka saya tidak punya bebas lagi. Apa Feng? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Jangan khawatir. Mahasiswa saya, UER, sangat mengagumi Lu Xiaoyou. Namun karena dia menjalin hubungan dengan putri kecilnya, maka aku selalu merasa ragu-ragu perasaan antara dia dan putri kecilnya. Kini setelah Tuan Ye berkata, dia tidak puas dengan calon menantunya, maka nanti jika Yue bertemu Lu Xiao dan mereka saling mencintai, maka bukankah itu sesuai dengan keinginanmu? Aku terlalu khawatir nih. Ya ampun, si rubah tua ini.
Saya biarkan dia cek barang antik. Kenapa dia masih memikirkannya? Menantu saya sudah datang. Kalau ini diketahui oleh Jingyi, aku suruh orang kejar Lu Yun. Dia ingin memutuskan hubungan ayah anak. Kalau ini diketahui oleh Jingyi, aku suruh orang kejar Lu Yun. Dia ingin memutus hubungan ayah anak. Hai, Bapak Feng, Anda salah paham. Kapan aku bilang tidak puas? Anda baru saja mengatakan begitu padaku. Anda merasa dia terlalu sombong. Hanya omongan kosong. Itu kan hanya omongan kosong. Lu Yun adalah menantu yang kupilih. Pemuda ini punya semangat tinggi. Itu wajar, bukan? Lihatlah, saya sangat yakin akan dirinya. Seperti saat saya masih muda. Ini adalah hal yang saya miliki. Saya akan pergi dulu. Tidak ada yang bisa direbut. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Bulan. Aku bantu Lu Xiao lagi. Apakah dia harus berterima kasih padaku? Guru, aku kira kamu melakukannya hanya untukku. Aku cuma coba cari info dulu. Kalau begitu, Tuan Ye, aku sangat tidak puas dengan menantuku. Kamu punya kesempatan sekarang. Sepertinya. Tuan Ye ini, dia baik hati. Yah, sepertinya. Tuan Ye ini, dia baik hati. Yah. Ayah, kalau aku tidak salah ingat, seseorang pernah berkata dengan tegas, aku tak akan cari iparku. Kakak ipar datang ke rumah. Orang dewasa bicara, anak-anak jangan ikut campur. Ini, Lu Yun. Aku punya 3 cangkir giok putih. Di antaranya, ada 2 yang merupakan produk tiruan. Salah satunya adalah produk asli. Saya telah mengundang banyak ahli. Mereka telah memeriksa selama berbulan-bulan. Namun mereka tetap tidak bisa membedakan apakah itu benar atau tidak. Hari ini saya ingin meminta Anda untuk melihatnya untuk saya. Tenanglah, Anda tidak perlu khawatir. Ini tidak akan membuat Anda sia-sia. Aku dengar biaya identifikasi 100.000. Saya akan memberikan Anda 1 juta. Bapak hari ini adalah kenapa Bapak begitu murah hati? Apakah Bapak ingin Lu Yun menghasilkan uang? Saya maksudnya 100 juta. 10 miliar milik keluarganya sendiri. Kata Pak Ye memang benar. 10 miliar itu. Ini adalah tuntutanku sendiri. Karena Pak Ye sudah menyampaikannya, masalah kecil ini bukan masalah. Karena Pak Ye sudah menyampaikannya, masalah kecil ini bukan masalah kok. Pak Ye ini asli Song Dynasty. Sisanya ada 2 buah. Itu adalah barang tiruan. Coba lihat sejenak saja. Kamu pasti bisa mengetahui dengan jelas ahli yang saya undang itu benar-benar. Mereka sudah memeriksa selama berbulan-bulan, namun mereka belum juga menghasilkan kesimpulan. Barang antik yang asli telah melalui proses penyimpanan selama bertahun-tahun ungkut. Memiliki nuansa sejarah yang kental, barang tiruan nggak bisa ditiru. Benar-benar pantas disebut, wah, mata tangan luar biasa. Ayah, khawatir penipu. Pandanganku soal orang nggak pernah salah. Aku percaya padanya. Lu Yun. Ginggi. Nanti aku akan menyerahkannya padamu. Ayah, setuju kami bersama? Kau ini anak bodoh. Saya sudah lama setuju. Seperti Lu Yun, menantu yang begitu bertanggung jawab, saya tidak akan menyetujui lagi. Apa aku bodoh sekarang? Paman Ye, tenanglah. Janji-janji sebelumnya masih tetap ada. 1 tahun. Kekayaan miliaran. Saya pasti akan membuat Ginggi menikah dengan saya dengan gemilang. Lu Yun. Taruhan kita dulu. Hanya ingin agar kamu menyerah saat menghadapi kesulitan. 1 tahun. 10 miliar. Bagaimana mungkin mudah? Karena saat ini putri saya akan menikah denganmu. Jangan terlalu banyak menekan dirimu. Tampaknya Pak Ye masih belum percaya. Aku bisa menghasilkan 10 miliar. Lu Yun, kenapa kamu melakukan itu?
Ginggi. Hari ini aku pergi ke toko. Maukah kamu ikut denganku? Ayo kita lihat negeri kita. Nyak. Ayo kita lihat negeri kita. Nyak. Bisnisnya begitu lancar. Tentu saja. Mereka semua tertarik pada aku ini, mata dewa, tangan suci. Nama toko ini Xiaoxue, Tuan. Bantu aku. Xiaoxue. Teman sekelas. Dia adalah teman sekelasnya. Kamu sebaiknya tinggal di Myanmar. Menikahlah denganku, dengan kemampuanmu. Tambah sumber dan latarku. Seluruh pasar batu giok di Myanmar. Kemudian semuanya akan menjadi milik kita. Menikahlah denganku, dengan kemampuanmu. Tambah sumber dan latarku ya. Seluruh pasar batu giok di Myanmar. Kemudian semuanya akan menjadi milik kita. Tang Shui, bukannya kamu berada di Amerika Serikat? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Nona Tang, apa yang terjadi padanya? Tidak ada luka luar yang jelas. Dia pasti sangat lelah. Dia pingsan karena kelelahan. Segera istirahat sekarang. Di belakang sana ada ruang istirahat. Cepat! Nona Tang, kamu sudah sadar. Luyun kembali bertemu. Betapa baiknya kamu. Kalian terlihat sangat akrab ya. Itu apa? Katakan dengan jelas. Tidak ada apa-apa antara kita. Itu apa? Katakan dengan jelas. Tidak ada apa-apa antara kita. Maaf Nona Ye. Kau salah paham. Aku baru saja selamat dari kematian. Saat melihat kenalan, aku bersemangat. Jadi aku ngomong tanpa pikir. Nona Tang, tunggu dulu. Jangan khawatir. Ceritakan pelan. Apa yang terjadi? Setengah bulan yang lalu. Ayahku dijebak lawan. Aku ingin basuh semuanya. Aku baru berhasil melarikan diri. Sekarang Lu Yuan hanya memiliki, kau bisa membantuku. Aku hanya butuh tempat untuk berlindung. Ini bisa dijadikan imbalan untukmu. Ini gelang giok kerajaan Ming koleksi ayahku. Penilaian ahli setidaknya 1 miliar. Selama kalian bisa meninggalkan saya, dia adalah milik kalian. Nona Tang ini. Tinggalkan Tang Shui, Ginggi. Pasti kepikiran hal yang nggak perlu. Tidak boleh ditinggalkan. Nona Tang ini. Bisakah saya melihat gelang ini? Tentu saja bisa. Nona Ye, silakan lihat. Luyun mau hasilkan 100 miliar. Saat ini, masih kurang berapa? Kurangnya sekitar, Ini sudah, apakah cukup? kira-kira masih kurang 1 miliar. Ini sudah, apakah cukup? Bukan Jingyi. Ini adalah 11 orang. Dulu saat berada di Myanmar, Nona Tang telah membantu saya. Sekarang dia sedang mengalami kesulitan. Aku tak akan biarkan dia mati. Apa bedanya dengan orang tak berterima? Apalagi, dia bayar biaya penginapan mahal ini. Sepertinya kita juga tidak rugi. Bagus kamu. Terima kasih kalian. Karena kita tetap tinggal karena itu anggota Yun Yi Xuan kita. Namun, toko kami tidak mempekerjakan orang malas. Maaf, bersabarlah. Mulailah dari posisi pelayan. Bagaimana menurutmu? Tidak masalah. Kalau kalian mau saya tinggal, aku bisa melakukan apa saja. Kakak sudah kau konfirmasi Tang Shui ada di dalam sana. Langsung saja kita menyerbu dan mengikatnya. Aduh, katakanlah kau bodoh. Ini adalah Huaguo. Kau pikir polisi Tiongkok tidak bodoh? Jadi apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin hanya menunggu saja kan? Di Huaguo. Ketika melakukan sesuatu gunakan otak. Kamu harus menggunakan cara cerdas. Aku tahu. Hehe, ayo. Buddha kuno zaman perang ini harganya 80 juta yuan. Nyawa Tang Shui cukup untuk itu. Kak,
Ini harta triliunan rupiah. Orang Huaguo sangat murah hati. Katakanlah kau bodoh. Kenapa kamu malah tidak menggunakan otakmu? Gunakan Buddha giok ini. Pertama-tama, gantikan Tang Shui. Tunggu sampai mereka santai. Malam ini, lalu masuk secara diam-diam. Ambil Buddha giok itu. Ah, hehe. Kenyataannya sangat tinggi. Ayo kita pergi bertemu. Siapa itu? Mata dewa, tangan suci. Ayo kita pergi bertemu. Siapa itu? Mata dewa, tangan suci. Ah. Bos, Bos, mereka memang ingin menangkapmu orang-orangku. bos. Aku mau bicara bisnis denganmu. Oh, aku tidak tahu bisnisnya sebesar apa. Bisnis ini sangat besar. Kita tidak bisa bicara di sini. Karena tidak nyaman. Maka ayo pergi ke kantor bersamaku. Kamu tetap di sini jaga toko. Pergi. Ah. Mereka juga meninggalkan satu orang. Ah, kalian semua tetap di sini. Pergi. Bos Lu, jujur saja. Aku suka orang di tokomu. Berikan harga yang sesuai, Kak Dao berkata dengan canda. Ini toko barang antik kami. Kami hanya menjual barang-barang antik. Kami tidak menjual manusia. Kak Dao suka barang apapun. Lumo selalu menyambutnya dengan hangat. Ini adalah Buddha giok zaman perang. Harga pasar setidaknya 80 juta yuan. Aku akan menggunakannya untuk menukar wanita di sampingmu. Tang Sui. Energi Qi berwarna oranye. Benar-benar sebuah permata yang langka. Orang-orang ini demi menangkap Tang Sui benar mengeluarkan semua yang mereka miliki. Kamu datang sendiri. Maka aku pun tidak akan segan-segan. Kakak Dao. Jangan jual beli seperti ini. Toko kami ini. Namun toko yang benar-benar resmi, jual beli manusia. Itu sama sekali ilegal. Kamu menjual manusia. Itu sama sekali ilegal. Kakak Gao. Jika kamu benar-benar ingin berteman, aku akan memberikan 1000 yuan untuk membeli Buddha giokmu ini. Sedangkan untuk manusia, kamu tahu kan? Aku tahu. Pemilik toko mungkin akan menyimpan bukti. Baik, ikuti kata-katamu. Buddha giok, 1000 yuan. Dapatkan. Baik. Bodoh. Tunggu, aku bawa Tang Sui pergi. Kamu harus serahkan jadi Buddha. Kakak itu orang yang sangat jujur, maka kita akan menindak sesuai aturan. Macam. Dao, tolong tanda tangani kontrak ini. Tanda tangani dengan cap jempol. Kami selesai semua urusan. Agar nanti tidak ada masalah. Kalau ada masalah apa. Orang Tiongkok memang sangat berhati-hati. Haha, haha. Kakak, transaksi kita sudah selesai. Kamu boleh pergi sekarang. Jangan lupa untuk berhati-hati saat pergi. Barangmu sudah diterima. Siapa orang yang aku cari? Siapa dia? Kak tahu ini, toko antikku. Kami hanya menjual barang, bukan manusia. Hanya menjual barang, bukan manusia. Apa yang kamu lakukan padaku? Tadi sudah dijanjikan. Aku akan menjual Buddha giok padamu. Kau bawa Tang Sui, bawalah barang itu keluar. Sekarang mau main curang denganku? Kakak Dao. Dalam kontrak transaksi ini, semuanya tertulis dengan jelas dan rapi. Jual ini padaku. Ini adalah transaksi yang sah. Sisanya aku tak paham. Sialan. Berani sekali menipuku. Percaya atau tidak, aku tembak kau. Aku cuma mau usaha dengan tenang. Mengapa kau harus memaksaku?
Hei. Polisi tidak diperbolehkan bergerak. Lepaskan senjatamu. Kamu diduga masuk ilegal. Kau diduga punya senjata api ilegal. Kau melakukan provokasi dan menyulut keributan. Sekarang, kami telah menangkapmu. Pergilah. Berani sekali menipuku. Tunggu saja. Ah, Lü Yun. Kamu tidak terluka kan? Tidak. Bunyi diam. Tambahkan Buddha giok ini. Ratusan miliar mataku.